Baik, kita mulai saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'da. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah nih Mbak Ade ya. Ari Dewanti siapa? Mbak Ade ya. Alhamdulillah jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya di Coaching Akhlak Untayan Kolbi. Sekarang ini episode ke-8 insya Allah ya, kalau nggak salah episode ke-8. Nah, episode ke-8 ini istimewa nih, Alhamdulillah yang hadir pada hari ini dan secara live istimewa. Kenapa? Karena episode ke-8 ini kalau di program serial TV itu namanya ya, itu adalah akhir dari season 1 ya. Nah, kira-kira kayak gitu ya, akhir dari season 1. Karena setelah ini Kolak Ubi akan insya Allah akan disesuaikan ya, schedule-nya nanti akan ada disesuaikan. Sama sih, kita jam 9 pagi insya Allah kita mulai di hari Minggu. Tetapi schedule-nya akan dibuat lebih menyenangkan, yaitu kita akan pakai di minggu minggu kedua di setiap bulan dan minggu terakhir dari kalender. Jadi kalau kita lihat kalender nanti di hari minggunya di kalender tersebut minggu yang nomor 2 atau minggu yang nomor 4. Jadi insya Allah kita akan jumpa 2 kali dalam sebulan dan insya Allah saya akan coba mengajak para narasumber yang lain gitu ya, untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lain yang insya Allah mereka fastamsik bilazi uhiya ilaika, mereka berpegang teguh pada Quran untuk berbagi pengalamannya, untuk ilmunya. Assalamualaikum Mbak Ade, apa kabar? Oh, baik. Masya Allah, Alhamdulillah, baik. Sehat ya semuanya ya? Ya, Alhamdulillah sehat. Oke, silakan kita lanjutkan ya Mbak Ade ya, baru mulai ini. Ya, baik, makasih. Oke. Jadi nanti insya Allah kita akan coba berkolaborasi ya. Jadi mungkin di dalam 2 kali 1 bulan itu, apabila memungkinkan yang 1 kalinya nanti ada sahabat atau saudara lain yang akan menjadi pembicara dan kita akan mengungkap rahasia-rahasia yang begitu banyak yang sudah Allah siapkan untuk kita bongkar. Ya, rahasia-rahasia tersebut apakah ini mengenai apa nanti akan saya jelaskan ya di belakang, nanti di halaman yang saya jelaskan. Oke, nah sekarang hari ini kita menyambung dari apa yang sudah kita pelajari di episode-episode sebelumnya ya, Coaching Akhlak Untayan Kolbi. Bismillahirrahmanirrahim. Coaching Akhlak Untayan Kolbi 25 Oktober 2020, episode ke-8. Hari ini, yuk mari kita mulai dulu dengan mulia, sama-sama kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya. Kita ini tempatnya salah, manusia ini tempatnya lupa, manusia ini tempatnya lemah gitu. Maka kita serahkan kepada Allah hati kita, diri kita serendah-rendahnya. Supaya apa? Yang menarik dari kolbi kita adalah semakin kita rendah, semakin mulia kita di mata Allah. Pandu Rahman, siapa Pandu Rahman? Bismillah. Sebentar saya sapa dulu, ada sahabat yang masuk. Mari sama-sama kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepada kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Oh, Mbak Tiwi masuk. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Tiwi? Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya Mbak Tiwi ya, baru mulai. Baik, pada episode kali ini saya akan lakukan refreshment dulu sekaligus revisi. Tempo hari tentu ingat ini ada 1 halamannya di dalam episode kita sebelumnya ya. Dan saya ada revisi surat ya, nama surat
di mana tertulis pada saat itu kedua-duanya nama suratnya sama tuh, Al-Anbiya surat ke-21 ayat 105. Nah, yang di atas itu adalah surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 74. Ya, di sini refreshment saja ya mengenai apa-apa sih sebenarnya yang menjadi aset kita atau titipan kita gitu ya. Ini yang seringkali kita kebolak-balik gitu. Kita seringkali bilang begini, ini rumah saya, ini mobil saya, ini istri saya, ini anak-anak saya. Salah tidak? Tidak sih sebetulnya dari sisi bahasa tidak salah ya. Tetapi kalau dari sisi makna, kalau kita merasa itu adalah milik dari kita, ya milik dari kita, itu mungkin akan menjadi sebuah bahan yang perlu kita koreksi gitu ya. Karena sebenarnya apa yang ada di sekeliling kita, perhatikan. Sekarang sahabat-sahabat semuanya perhatikan deh, lihat sekeliling kita. Tuh tadi tuh di Budiah tuh di belakangnya ada wallpaper. Bagus sekali wallpapernya ya. Kemudian saya sempat bermain ke rumahnya Mbak Cici ya, alhamdulillah di situ ada 2 ekor kucing yang lucu ya, mengemaskan sampai sekarang saya nggak bisa lupa gitu ya, karena saya juga senang sama kucing gitu ya. Nah, apalagi ya ada di sekeliling kita. Coba lihat sekeliling kita semuanya. Ya, banyak sekali benda-benda di sekeliling kita, banyak sekali makhluk-makhluk Allah di sekeliling kita, yang bentuknya adalah pasangan kita, yang bentuknya adalah anak-anak kita, yang bentuknya adalah yang kita sebut sebagai aset kita. Nah, sejatinya mereka semuanya itu adalah bukan milik kita, sahabat semuanya. Sejatinya ada pemiliknya yang maha memiliki, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita itu cuma dititipkan saja, disamperin, di apa ya namanya, diparkirkan saja gitu ya. Sama seperti kalau kita, ini ada salah seorang guru yang menyampaikan seperti ini. Ya, seorang guru yang menyampaikan bahwa kita ini mungkin ibarat seperti tukang parkir gitu ya, mobilnya banyak gitu, tapi nggak ada yang punya gitu. Itu yang punya orang lain yang menitipkan mobil tersebut untuk dijaga. Ya, untuk dijaga. Oh, ini ada Adit ada masuk nih. Ya, ada jadi mobil-mobil itu untuk diparkirkan di tempat kita, untuk kita jaga, untuk kita kelola. Ya, kalau nanti kita salah kelolanya, mobilnya baret, kacanya misalkan ada yang pecah, kita yang disalahin gitu kan, kita yang menjaganya gitu ya. Nah, sejatinya seperti itu kita di dunia ini. Lihat sekeliling lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Aci atau Adit ini ya masuk. Alhamdulillah Aci ya, alhamdulillah. Ya, ada satu saudara kita lagi masuk di sini, Aci, alhamdulillah, Asri, Ibu Asri. Ya. Sekaligus saya juga sampaikan doanya bismillahirrahmanirrahim, syafaqillah untuk saudara kita Asri supaya cepat segera pulih, amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi pembicaraan kita ya, siapa sejatinya yang menjadi milik kita atau apa yang sebenarnya jadi milik kita. Refreshment ya, kita lihat di sini neraca iman yang sehat, ini episode kita yang minggu lalu ya. Lihat itu yang di sebelah kanan, itu adalah benda-benda makhluk-makhluk Allah ya, yang ada disiapkan oleh Allah di sekitar kita. Kenapa dikatakan disiapkan? Kenapa dikatakan disiapkan? Karena setiap dari kita sahabat itu benda-benda tersebut, makhluk-makhluk tersebut di sekelilingnya itu masing-masing bisa beda-beda gitu loh. Ya, jadi memang beda-beda. Apa yang disiapkan untuk saya berbeda yang untuk disiapkan Bu Cici. Apa yang disiapkan untuk Bu Ita berbeda apa yang disiapkan untuk Mbak Tami. Apa yang disiapkan untuk Bu Asri. Itu semuanya berbeda-beda. Ya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya itu semua untuk Masya Allah, ini ada juga sahabat saudara yang lain, Kalista masuk. Adit ya mungkin ya. Ya, tujuannya adalah ujung-ujungnya nanti kita diminta tanggung jawab tuh yang sebelah kanan kita, ya, sisi neraca pasifa kita atau titipan. Jangankan melihat sekeliling kita, coba lihat mata kita. Ada yang bisa melihat matanya? Ada yang bisa, sahabat? Ada yang bisa melihat matanya sendiri? Nggak bisa ya? Kalau di depan cermin bisa ya, tapi kalau sekarang suruh lihat matanya sendiri ya susah. Ya. Kemudian lihat tangan-tangannya, jemari ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Ini semuanya adalah titipan. Ya, makanya Allah sampaikan dalam salah satu suratnya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim wala tafu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, jangan lakukan deh, jangan coba-coba lakukan kalau nggak tahu ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal absara wal fuada. Ya, sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya fuada, sesungguhnya hati kita itu kulu ulaika anhakan apa? Karena anhu mas'ula. Nanti ditanya sama Allah, ditanya tuh. Jadi tubuh kita tuh semuanya tanggung jawab. Anak, orang tua, pasangan, keluarga ya. Oh, dia ini adalah milik saya, cinta sejati saya, belum tentu. Salah juga itu kalimat ya kalau di dalam mata iman ya.
Karena cinta sejati itu sebetulnya adalah Allah yang menggerakkan hatinya, mematok hatinya kepada satu orang kepada yang lainnya. Ya. Nah, masyarakat, hewan, tumbuhan, lingkungan. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Jadi sebenarnya yang sebelah kiri itu apa sih? Itulah bekal kita nanti yang sebenarnya cuma ada 3, yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi sahabat semuanya, ya, kunci dari keberhasilan neraca kita, kesehatan neraca kita adalah bagaimana kita mentransformasikan tanggung jawab atau titipan-titipan yang di sebelah kanan, sebelah pasifa, sehingga memberikan nilai-nilai yang positif terhadap bekal yang ada di sebelah kiri. Sekali lagi, kunci keberhasilan neraca iman kita, ya, kunci keberhasilannya, bagaimana kita mentransformasikan titipan-titipan yang disiapkan Allah kepada kita, yang di sebelah kanan tersebut, menjadi nilai-nilai positif yang sebelah kiri. Contoh, ya, bagaimana kita menggunakan tubuh kita, usia kita, waktunya yang kita dititipkan oleh Allah, untuk sebanyak-banyaknya kita bisa mendapatkan amalan sedekah jariyah. Kalau kita memiliki kemampuan untuk berbicara misalkan, ya, apa yang harus kita lakukan untuk kemampuan berbicara kita ini? Apakah kemampuan berbicara kita ini bisa kita lakukan untuk bisa membuat kebaikan atau bisa juga berbuat keburukan? Betul nggak sih? Banyak sekali kan orang yang mampu berbicara lalu berbuat keburukan ya, dan orang-orang mengikutinya dengan begitu banyaknya ya. Bagaimana kalau itu idenya ya? Bagaimana idenya adalah kemampuan berbicara yang baik itu dilakukan untuk bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi lidahnya ya, lidah dan mulutnya ini kan titipan yang nanti akan ditanya. Itu ditransformasikan ya, supaya titipan ini nanti pada saat kembali itu akan ditanya buat apa? Kita gunakan untuk membuat orang-orang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ada anak-anak kita nih di sekeliling kita ya, itu kan titipan. Bagaimana caranya mentransformasikan titipan itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga nanti mereka pada saat berdoa ya, itu akan menjadi doa-doa yang anak yang soleh. Jadi kuncinya itu ya sahabat, ya mudah secara prinsipnya mudah. Pelaksanaannya itu yang dibutuhkan keimanan dan kolbi yang kuat. Makanya acara kita ini namanya adalah coaching akhlak untayan kolbi, kolak kubi. Ya, supaya bertahap, perlahan-lahan kita bisa memantaskan diri kita untuk bisa memberikan atau menjawab tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, merupakan pasifa, dengan mentransformasikannya menjadi nilai-nilai sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ya, lalu nanti berarti kalau yang namanya neraca beriman, yang namanya neraca yang sehat, nah ini ada Budiah nih, ya. Yang namanya neraca yang sehat kan seimbang ya, Budiah ya. Neraca yang sehat adalah seimbang antara kanan dan kiri. Betul nggak sih sebenarnya seperti itu? Ya, betul. Balance Bang, kanan kiri balance. Wah, balance tuh kata Budiah nih ya, Masya Allah akuntan. Ya, harus balance tuh, yang kanan dan kiri ya, antara tanggung jawab kita dengan bekal kita tuh harus balance. Nah, sebetulnya yang namanya balance ini, tadi istilahnya tuh balance atau seimbang, itu sebenarnya ukurannya apa? Ukurannya bagaimana? Apa sih yang disebut dengan balance tersebut? Nah, ternyata jawabannya adalah, dan ngomong-ngomong nih, sahabat ya, balance itu nanti ketahuannya. Gitu. Kita bisa lakukan tindakan-tindakan ini sekarang, dan sebaiknya kita lakukan di detik ini juga. Mulai mentransformasikan semua amanah yang diberikan kepada tubuh kita, kepada waktu kita, kepada semua yang ada di ruangan sekitar kita. Ya, lakukan sekarang. Kenapa? Karena itu akan mulai diukur balance. Nah, balance tersebut, yang dimaksud dengan balance tersebut adalah seimbang, itu yang disebut dengan adil. Adil, ya. Jadi kalau kata-katanya di dalam Quran, seimbang itu adalah adil. Adil itu adalah kebalikan atau lawan kata dari zolim. Adil itu kebalikan atau lawan kata dari zolim. Zolim itu minggu lalu ya kalau nggak salah kita diskusi ya. Disebut dengan zolim atau zolim itu ya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau adil itu menempatkan sesuatu itu sesuai, itu adil. Pengertiannya adil. Menempatkan sesuatu tuh adil itu, jadi adil itu bukan harus artinya adalah apa ya? Apa tuh namanya adil? Adil. Jadi sesuai gitu ya. Adil itu sesuai. Ideal ya, sesuai, diberikan kita tubuh kita, diberikan kita waktu, kita tahu bagaimana cara menempatkan dan menggunakannya dengan sesuai. Tapi
ya, diberikan kita titipan anak, diberikan kita orang tua itu diberikan atau gimana sebetulnya? Sebenarnya diberikan loh. Ya, ada beberapa dari kita-kita nih masih dititipi orang tua, ya. Nah, itu adalah harus ditempatkan dengan adil, harus ditempatkan sesuai dengan fungsinya, ya. Ada pasangan, tempatkanlah pasangan kita sesuai. Ada masyarakat, ada hewan, ada tumbuhan, lingkungan, itu kita tempatkan dengan sesuai. Maka itu disebut adil. Maka kita akan mendapatkan bekal-bekal yang 3 itu, kelompok-kelompok 3 tersebut yang akan kita bawa pada saat kita laporan akhir nanti. Ya. Tetapi sahabat, yang disebut dengan adil, ya, adil ini menyesuaikan dengan surat Al-An'am surat ke-6 ayat 62. Ya, surat 62. Al-An'am surat 62. Yaitu apa? Yang disebut dengan adil itu adalah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seringkali juga kita di sini nih ada yang bilang mengeluh nih ya, kadang-kadang ya sahabat-sahabat kita mengeluh nih. Aduh, ini hidup kita ini nggak adil nih ya, hidup tidak adil. Saya ini selalu sulit menjalani hidup, sementara ya saya pernah cerita mengenai ini ya. Ya, saya ini selalu sulit menjalankan hidup saya, sementara di sahabat di sebelah sana itu hidupnya selalu menyenangkan. Nggak adil, ini nggak adil, nggak adil. Nah, jangan-jangan nih sahabat, kita ini adil itu jangan-jangan terjebak gitu ya dengan kata-kata yaitu sama. Adil artinya sama. Situ dapat apa, saya juga harusnya dapatnya sama. Itu adil. Nah, itu yang sering menjebak kita, sahabat. Dan sahabat tentu tahu siapa yang sering menjebak kita? Yang menggerakkan hati kita nih supaya itu menjadi tebak siapa? Ya. Nah, itulah musuhnya Allah ya, iblis. Yang mana iblis ini kerjanya adalah bukan cuma menggoda kita, tetapi juga membolak-balik ya makna-makna yang sebenarnya. Adil bukan begitu. Ya, adil itu adalah sesuai dengan tempatnya. Kita ini memang misalkan dilahirkan, saya pernah cerita mengenai ini ya, kita ini memang dilahirkan dan dipantaskan dan disiapkan oleh Allah untuk bisa menjadi seorang fighter. Maka keadilan yang didapatkan kita adalah memang mungkin kita akan selalu berada dalam situasi fighting untuk mendapatkan sesuatu. Ya, tapi dengan adanya situasi kita fighter atau kita fighting mendapatkan sesuatu, Allah sudah siapkan sesuatu yang sangat hebat, yaitu apa namanya kemuliaan pada saat kita bersabar menghadapi situasi-situasi yang sulit. Allah akan siapkan hadiah kemuliaan. Nah, sementara di seberang sana, Allah memang sudah siapkan orang tersebut untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Setelannya memang begitu. Ya, kodarnya memang begitu. Ya, dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Maka keadilan dari Allah adalah orang tersebut akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya karena memang apa? Karena tempatnya sesuai. Orang tersebut memang mampu menjalankan kemudahan-kemudahan. Tapi jangan lupa, dia juga mendapatkan ujian loh. Sama seperti kita. Cuma bedanya ujiannya adalah berupa kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan. Sahabat, kenikmatan dan kemudahan itu ujian yang lebih berat lagi dibanding sebenarnya dari ujian-ujian yang berupa kesulitan. Karena orang suka terlupa dengan hal tersebut. Dan tipis sekali ya mendapatkan syukur terhadap kemudahan tersebut, tipis sekali dia bergerak menjadi rasa sombong. Ya, itulah ujiannya. Dan mudah-mudahan sahabat kita itu juga berhasil dalam menjalankan ujiannya. Maka dia akan menjadi mulia dengan kesabarannya. Ya. Kesabarannya sama ya, sabar dalam mendapatkan kesulitan, sabar dalam mendapatkan kemudahan. Itu sama-sama ujian semuanya. Jadi kembali lagi, adil itu tempatnya sesuai. Al-An'am surat ke-6 ayat 62. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mereka, hamba Allah, kita-kita ini nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa yang sebenarnya. Ada yang merasa berkuasa? Alhamdulillah ya. Ya, penguasa sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya semua hukum sebenarnya sejak alam semesta ini diciptakan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Nah, disitulah nanti bagaimana tanggung jawab kita yang pasifa sebelah kanan dengan aktiva bekal kita yang sebelah kiri ini akan diadilkan, dipantaskan. Udah bener nggak sih tubuhnya dipakainya? Udah bener nggak caranya untuk melayani orang tua, melayani anak-anak, ya? Udah bener nggak bersikapnya terhadap pasangan,
nyampe nggak sih yang hal-hal tersebut sebelah kanan itu menjadi yang 3 bekal di sebelah kiri ini. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat kita sering baca ya surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi kan kita sering baca tuh kalau hari Kamis dan hari Jumat baca Al-Kahfi. Ya, di ayat ke-29-nya itu pembuka suratnya Al-Kahfi di ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Robnya atau Robmu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Ya, saya nggak lanjutin ke kalimat. Saya ucapkan ini ya, selengkapnya ya, sekarang ayatnya supaya tidak terpotong. Auzubillahi minasyaitonirrajim, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Robmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zolim. Lihat ya, zolim artinya apa? Dia tidak mampu atau dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya sesuai tempatnya. Ya, kami telah sediakan bagi orang-orang zolim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Ya, jadi gejolak neraka itu nggak bisa terhindar, akan kanan kiri atas belakang kena semuanya, mengepung mereka. Nauzubillah. Dan jika mereka minta minum, orang-orang yang ada di neraka ini, niscaya mereka akan diberi minum. Ya, dengan apa? Dengan air seperti besi mendidih yang menghanguskan muka. Nauzubillah min dzalik. Itulah minuman paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nauzubillah min dzalik ya. Al-Kahfi ayat 29. Coba perhatikan kalau baca Al-Kahfi ayat 29 ditekankan untuk dipahami. Ya, karena membuka ayat tersebut mutlak, yaitu apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabbmu atau Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebenaran yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi rumusnya gini nih sahabat ya, rumusnya sederhana ya, rumus iman tuh ya. Rumus iman tuh gini ya, prinsip 1, Allah selalu benar. Ya, itu 1, Allah selalu benar. Ya, dan kalau Allah selalu benar berarti kalau ini salah gitu kan ya. Berarti kita ini selalu salah nih, manusia ini selalu salah, makhluk ini selalu salah. Allah itu selalu benar, 1. Ya, berarti kita semuanya selalu salah. Kedua, kalau toh kita benar, itu maka Allah yang izinkan kita benar. Karena Allah selalu benar. Itu prinsipnya ya sahabat ya. Jadi bukan pelanggan selalu benar ya sahabat. Yang benar adalah Allah selalu benar. Nah, kalau kita suatu waktu kita ternyata benar, karena memang Allah izinkan kita benar. Karena wakul haqqu mir rabbikum, yes, karena kebenaran itu adanya di Allah, dan Allah itu adalah maha adil. Baik, ini adalah penyegaran kita. Wah, ternyata belum masuk materi ya. Ini penyegaran kita yang minggu lalu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya mulai dari detik ini perhatikan lagi. Semua kesempatan, setiap detik, setiap kesempatan yang ada, ya, gunakan apa yang ada di sekeliling kita, apapun bentuknya, jadikan dia bertransformasi menjadi bekal yang 3 sebelah kiri itu. Nanti kategorinya ada 3 itu. Ya. Semuanya. Ya, sebenarnya gampang, bukan gampang ya sahabat, ini tidak menggampangkan, tetapi jadi orang Islam itu sebenarnya enak sahabat, yaitu apa yang disetel kolbinya. Bagaimana sih caranya bertransformasi? Caranya adalah setiap mau lakukan sesuatu, semuanya kolbinya disetel, yaitu apa? Lillahi ta'ala. Ya, apa doa iftitah kita? Inna solati wa auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu setelannya itu sahabat. Maka apa yang kita gunakan sekarang ya, semua nih waktu yang kita gunakan, komputer yang saya gunakan, kamera itu, kacamata, semuanya, kalau kita sebutnya adalah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semua hidupku, semua matiku, semua sholatku itu lillah, maka insya Allah apa yang kita lakukan tersebut bertransformasi menjadi aset-aset bekal yang sebelah kiri. Jangan lupa, sahabat, ya, jangan lupa selalu di dalam kolbinya disetel. Sayang sekali kalau tidak disetel, maka hal-hal yang kita lakukan tidak bernilai. Berbedanya orang-orang beriman dengan orang-orang tidak beriman adalah dia tiap kali melakukan sesuatu dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam ucapannya, dalam tindakannya, disetel lillahi ta'ala. Ya.
Ya, itu yang membedakan ya, sahabat-sahabat. Jadi ini mengingatkan, ya sekali lagi, apapun yang akan kita lakukan, lillahi ta'ala. Nanti menyenangkan deh, ya. Ada yang masak, mau nyetrika, Bismillah ini lillahi ta'ala, ya. Lalu masaknya sambil ngapalin apa aja bisa diapalin ya. Mau ngapalin Al-Fatihah boleh, mau ngapalin surat yang lain yang pendek-pendek, kulhu diapalin ya boleh ya. Ingat, hafalkan. Kewajiban kita terhadap Quran ada 5. 1 dibaca, yang kedua dihafalkan, yang ketiga dipahami, yang keempat dijalankan, yang kelima diajarkan ke orang lain. 5 ya. Baik, sahabat, jadi menyenangkan jadi orang-orang beriman, orang-orang muslim ini setiap detiknya itu berharga hidupnya asalkan dia mampu menyetel hatinya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang begini sahabat, kalau kita sudah bersusah payah menjalankan itu semuanya, tadi dikatakan nih setiap detik setel hatinya nih supaya bernilai di mata Allah gitu kan, supaya nanti bernilai di mata Allah. Kalau kita dapat tamparan ya, perhatikan pada saat kita dapat tamparan, reaksi pertama kita adalah kita bersyukur ditampar. Karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat ujian, reaksi pertama kita adalah kita bersyukur diuji karena Allah. Ingat waktu kita di episode keberapa ya? Saya lupa. Ingat, ujian adalah bentuk dari cintanya Allah kepada kita. Ya. Silahkan menangis, meraung-raung, berguling-guling kalau tidak pernah diuji sama Allah lagi. Berarti tandanya kita dicuekin. Nauzubillah ya. Ujian itu adalah satu-satunya jalan menuju mulia. Ya, jadi kalau kita masih ada ujian, bersyukur, cintailah ujian tersebut, maka kita akan diberikan keberhasilan-keberhasilan. Nah, bicara keberhasilan, berarti dalam hari-hari kita ini sudah susah payah menjalankannya, katanya gitu kan? Sudah bersedih-sedih, sudah berat-berat hati untuk bisa menahan tantangan-tantangan, ada yang menahan amarah, ada yang menahan sedih, ada yang menahan putus asa dan seterusnya. Ya, sudah bersusah payah demikian, dan kalau ternyata berhasil mendapatkannya, rasanya tenang hatinya, ya rasanya plong gitu ya, rasanya kita berhasil dalam ujian kita, dan kita merayakan keberhasilan. Ya, nah kita merayakan keberhasilan, boleh nggak sih merayakan keberhasilan, sahabat? Dalam Islam boleh nggak merayakan keberhasilan? Merayakan keberhasilan, misalkan kayak apa ya? Ada beberapa hari itu yang atau beberapa momentum gitu merayakan keberhasilan pasang mercon, jedar gitu ya. Ayo makan-makan, ada yang merayakan keberhasilan dengan makan-makan. Ada yang merayakan keberhasilan dengan santai-santai. Sekarang hari ini saya sedang santai-santai mau merayakan keberhasilan. Nah, banyak sekali cara manusia merayakan keberhasilan. Di mana merayakan keberhasilan ini dianggap sebagai sesuatu kepantasan kita untuk kita terhadap hasil yang telah kita lakukan. Merayakan keberhasilan adalah cara kita memantaskan diri untuk kita berada di dalam setelah kita mencapai jalan keluar atau mengatasi sesuatu. Itu bahasa manusianya, sahabat. Ya, rayakan keberhasilan. Nah, sekarang bagaimana caranya ya merayakan keberhasilan ala manusia beriman? Gimana Allah meminta kita untuk merayakan keberhasilan? Sahabat, ingat ya, kemarin kita kan ada jalan mendaki ya. Jalan kita kan mendaki gitu. Nah, sebenarnya kapan sih kita merayakan keberhasilan? Ya, kita rayakan keberhasilan itu apakah setelah kita sampai di ujung atau jangan-jangan rayakan keberhasilan itu adalah di sepanjang perjalanan ini. Ya, sama nih seperti beberapa dari kita kan punya tim ya, beberapa dari kita ada yang bergerak bersama tim atau bersama kawan-kawan gitu. Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, ya, project atau sesuatu pekerjaan yang durasinya cukup panjang. Mana sih yang lebih baik ya? Terus kita lakukan berpacu sampai selesai, baru setelah itu kita rayakan keberhasilan. Atau apa yang lebih baik begini? Berpacu terus begitu kita mendapatkan suatu hasil yang masih sedikit, ayo rayakan keberhasilan dulu ya. Rayakan keberhasilan dulu. Lalu kita berpacu lagi, nanti rayakan lagi keberhasilan kedua. Lalu berpacu lagi, rayakan keberhasilan ketiga. Mana yang lebih menyenangkan? Ada yang mau sumbang saran? Mana yang lebih menyenangkan? Rayakan keberhasilan di akhir atau rayakan keberhasilan secara bertahap? Mana yang lebih menyenangkan? Hah?
Keberhasilan di akhir. Rayakan keberhasilan di akhir lebih menyenangkan. Wah, Bu Ita bilang rayakan keberhasilan di akhir lebih menyenangkan. Berarti tipenya fighter nih Bu Ita nih, ya. Nggak mau berhasil, nggak mau happy dulu gitu kan sebelum itu semuanya tuntas. Nah, bagus sekali ya fighter. Nah, biasanya nanti akan dia akan diberikan cobaan banyak nih ya kalau fighter ya. Nggak apa-apa ya. Itu akan menjadi mulia insya Allah. Ya. Amin. Nah, ayo kita lihat sahabat. Nih, ya, kita sudah pelajari nih gambar ini tempo hari, ya, di mana kita ini berjalan istiqomah. Ingat, istiqomah di dalam Islam itu bukan garis lurus mendatar, tapi istiqomah di dalam Islam itu adalah garis yang semakin menanjak, semakin naik. Kalau garisnya lurus mendatar istiqomah, berarti kita nggak kemana-mana, tingkat kita segitu-gitu aja, sahabat. Ya, yang tentunya kita ingin sama-sama kita semuanya berusaha untuk kita bertahap menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia, dan seterusnya bertahap ke atas. Nah, tapi jangan lupa sahabat, tadi saya sudah sampaikan ke Bu Ita tuh ya kan, jangan lupa loh nanti akan ada ujian-ujian gitu ya. Kenapa? Karena memang janjinya Allah begitu. Lihat, saya refresh lagi Al-Ankabut ayat 2. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka nggak diuji. Ya. Jadi Allah sudah janjikan tuh kita akan diuji. Ya, baik. Pondasi iman, ya, berpedoman kepada Quran. Nah, ini berjalannya secara Islam sehingga nanti akhlaknya menjadi taat. Ya, inilah tujuan-tujuan kita dalam mendaki tersebut. Dan ingat, setiap kali kita mendaki kita akan ketemu dengan ujian. Tujuannya ujian ini adalah untuk kita bisa lolos. Kalau kita tidak lolos dalam ujian ini, maka kita tidak kemana-mana, bahkan mungkin saja berjalan mundur. Ingat cerita tempo hari tentang ular tangga, permainan ular tangga ya, saya nggak akan bahas di sini lagi. Kemudian kalau kita berhasil, maka jangan khawatir, Allah bilang di situ nanti kami akan uji lagi, akan lagi diuji, terus seperti itu. Kabar baiknya sekali lagi saya ingatkan supaya ini menjadi pereda kekhawatiran. Kabar baiknya sahabat, ujian itu tidak pernah menetap. Ujian tidak pernah tetap. Dia akan berubah, ya. Dia akan bergerak, ya. Ujian itu tidak pernah dia stay, gitu. Jadi kalau kita punya ujian yang belum bergerak, yang masih ada di diri kita, berarti ujiannya belum selesai atau kita belum lulus. Diminta hair lagi, mungkin begitulah kira-kira. Ya, sampai kita lulus. Ya, nanti yang meluluskan itu Allah, ya, yang meluluskan, memantaskannya Allah. Bukan kita, tapi Allah yang bilang lulus. Nah, sahabat, apapun yang terjadi dalam ujian ini, ya, berarti kan resepnya cuma satu, kita harus melaluinya. Dan pada saat kita melalui dari ujian-ujian inilah yang disebut dengan keberhasilan. Ya, jadi di sini ya disarankan ya bahwa kalau kita mendapatkan suatu kemenangan atau keberhasilan, suatu keberhasilan di dalam ujian, ya kita rayakanlah. Gitu. Jadi di sini nih letaknya nih keberhasilan itu. Ya, lihat. Pada saat kita bisa naik satu ujian, maka disinilah keberhasilan. Bisa naik satu lagi, maka disinilah keberhasilan. Sehingga sahabat, kita layak merayakan keberhasilan itu secara bertahap. Dan ngomong-ngomong nih, kalau kita rayakan secara bertahap sih memang kayak apa ya? Namanya handphone ya. Handphone itu, nah siapa yang sahabat sering pakai handphonenya dipakai terus sampai habis baru di-charge? Ada nggak? Saya kira jarang ya orang yang seperti itu ya. Ya, yang menggunakan handphonenya sampai tuntas, sampai selesai baru di-charge lagi. Saya kira jarang deh. Biasanya orang-orang itu, kita semua termasuk saya, lihat nih, HP ini nanti setiap berapa lama selalu di-charge insya Allah. Ya, walaupun baterainya masih ada. Nanti di-charge. Tujuannya cuma satu, berhati-hati. Kalau udah di-charge, setelah di-charge lagi kan nanti baterainya nanti penuh lagi, maka dia akan siap lagi tuh untuk segala macam keperluan, bisa bekerja, bisa ngobrol, bisa chatting dan seterusnya. Nanti kemudian udah mulai habis lagi, di-charge lagi. Tujuannya supaya seger lagi. Nah, begitulah kita juga merayakan keberhasilan sahabat. Ya. Pada saat selesai kita mendapatkan suatu ujian dan kita mampu menjalankannya, insya Allah kita mampu menjalankan ujian tersebut, menjawab ujian tersebut dengan benar, maka rayakanlah keberhasilan tersebut. Ya, kita berhak merayakan keberhasilan itu. Tujuannya supaya apa? Nge-charge.
Supaya apa? Karena nanti mau ada ujian lagi gitu kan. Supaya segar lagi ya. Iyalah. Masa ada petinju yang masa ada tanding tinju berapa tuh? 12 ronde gitu kan nggak pakai istirahat, ya nggak bisa lah sahabat. Lemes, pusing, pingsan dia nanti. Ya, setiap berapa menit dia duduk dulu, dikasih minum lagi, ya dijahit-jahit lagi kalau luka. Nah, supaya apa? Supaya segar lagi nanti mau tarung lagi habis ini. Nah, kira-kira kayak gitu sahabat ya. Jadi rayakan keberhasilan itu secara bertahap, yaitu pada saat kita mampu mengatasi ujian kita. Ya. Nah, silakan sahabat menilailah ya, kapan layaknya merayakan keberhasilan tersebut. Gitu. Silakan. Tujuannya supaya seger, supaya kuat lagi. Ya, supaya kuat lagi. Ada sahabat yang mungkin begini, ya. Ya, oke lah, saya sudah merasa ujian ini saya sudah lewati, saya merayakan keberhasilan saya. Ternyata ujiannya nyamperin lagi gitu ya, masih sama. Nah, berarti masih disuruh hair gitu ya. Jalankan saja. Jalankan saja. Kenapa? Dengan merayakan keberhasilan tersebut, maka akan menjadi lebih segar nanti. Walaupun ujiannya ternyata adalah ujian yang sama. Ya, tidak apa-apa. Jalankan saja. Jadi sahabat disarankan rayakanlah keberhasilan. Nah, masalahnya begini nih, sahabat. Oke, setuju. Yuk kita ya, rayakan keberhasilan secara bertahap ya. Ya, dan waktunya silakan diatur sendiri kapan itu mau dirayakan. Nah, masalahnya adalah seperti apa sih merayakan keberhasilan itu? Bagaimana sih caranya keberhasilan itu dirayakan supaya jadi segar badan kita itu? Supaya jadi kuat. Karena apa? Janjinya Allah bakal diuji lagi, bakal ditantang lagi. Supaya kuat nih staminanya. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat ya tuntunan dari Al-Quran. Bagaimana caranya rayakan keberhasilan. Ingat, kembali lagi, hukum di atas. Prinsip yang dasar tadi apa? Waqul haqqu mir rabbikum. Yang namanya benar itu cuma dari Allah, berarti adanya di Quran. Ya. Nah, bagaimana caranya keberhasilan yang benar? Ini dia caranya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'an nusrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tuh caranya rayakan keberhasilan sahabat. Jelas sekali. Shadaqallahul azim. An-Nasr, surat ke-110. Ini termasuk juz amma ya. Termasuk juz amma, sahabat. Terus surat pendek. Hafalin. Ya, sahabat ya. Baca, hafalkan, pahami, jalankan. Ajarkan lagi kepada yang lain. Ayo, silakan ya. Ini PR. Ada 2 PR-nya. Habis ini ada 1 lagi. Tenang. Surat pendek-pendek kok. An-Nasr, namanya pertolongan. Surat ke-110 ada 3 ayat. Tapi 3 ayat ini adalah benar-benar cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana sih caranya merayakan keberhasilan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, sebenarnya asbabun nuzulnya ayat ini adalah kemenangan pada saat itu masyarakat Islam ya, terbentuk masyarakat Islam yang utuh ya. Jadi kemenangan dakwah dari Rasulullah SAW. Saya tidak detailkan mengenai hal ini dulu. Tetapi apabila Allah sudah menolong kita, ya, dan kita merasa bahwa kita berhasil melewati sebuah ujian karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang merasa melewati keberhasilan karena pertolongan orang lain, ada? Ada ya. Nah, mohon yang hal-hal seperti ini, sahabat, tolong disetel kolbinya. Ya, pertolongan itu cuma datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang sekitar kita yang datang menolong, memberikan bantuan kepada kita, itu hanya media. Hanya dijadikan saluran sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah menolong kita, itu banyak sekali caranya. Caranya dari tempat yang tidak disangka-sangka, atau jangan-jangan tidak disangka-sangka kita sudah ditolong. Itu kan saya selalu sampaikan itu ya. Allah akan menolong kita dari banyak tempat atau banyak arah yang kita tidak sangka-sangka, atau jangan-jangan kita sudah ditolong, kita nggak nyangka. Ya, jadi dari manapun datangnya pertolongan itu, sejatinya adalah waqul haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi Allah itu datangnya pertolongan itu sumbernya Allah. Cuma medianya macam-macam. Tapi apapun itu, berarti kita sudah ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan kemenangan secara bertahap ya sahabat.
kemenangan terus bertahap-tahap, ya, sudah ditolong sama Allah. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ya, ini adalah kemenangan dari masyarakat Islam gitu ya. Jadi akhirnya agama Islam dipeluk berbondong-bondong ya. Poinnya adalah pada saat kita mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah, sahabat. Apa yang harus kita lakukan? Yang saya lingkari di merah ini. Maka inilah cara merayakan kemenangan tersebut. Inilah cara merayakan keberhasilan tersebut menurut Allah yang Maha Benar. Bertasbihlah, maka bertasbihlah dan puji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Ya, sahabat, ternyata cara kita untuk bisa merayakan kemenangan secara Islam ya, ternyata indah sekali ya. Kita tidak diminta untuk hingar-bingar, kita tidak diminta untuk tiup trompet, kita tidak diminta untuk jedar-jeder di langit, ya, merayakan kemenangan, tidak juga makan ketupat dan seterusnya, sahabat. Merayakan kemenangan, merayakan pertolongan Allah itu hukumnya adalah ya kita disarankan untuk bisa merayakan pertolongan Allah, ya. Kalau Allah sudah tolong, ya di sini ini hukumnya malah jadi wajib nih kalau kita lihat kalimat ini ya. Hukumnya jadi wajib nih, ya bukan disarankan lagi. Yaitu apa? Diminta adalah maka kita sucikanlah Allah, bertasbihlah, ya. Fasabbih bihamdi, fasabbih, bertasbihlah bihamdi, dan pujilah siapa? Rabbika, Tuhanmu. Karena datangnya pertolongan itu dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita diminta apa? Wastaghfiru, minta ampun kepadanya. Karena di dalam keberhasilan itu biasanya melekat sebuah penyakit hati, ya, yang namanya adalah kesombongan. Ingat ya, begitu indah ya Islam ya, sahabat ya. Pada saat kita merasakan keberhasilan saja, kita itu diingetin loh. Nggak boleh di sini di hatinya disetel nih kolbinya. Pada saat kita berhasil tuh jangan hatinya tinggi, nggak boleh hatinya tinggi, haram. Jangan. Hatinya rendah. Kenapa? Karena semua ini adalah lillah. Semua ini adalah hanya kepada Allah. Semua pujian tidak punya hak manusia untuk mendapatkan pujian. Apabila kita mendapatkan keberhasilan, lalu kita bilang bahwa ini, alhamdulillah, ini karena saya, itu udah kacau, sahabat. Dicampur-campur. Alhamdulillah, ini karena saya berhasil melakukan ini begini. Itu sudah bercampur-campur. Hati-hati, sahabat. Atur. Ingat tadi ya, mentransformasikan apa yang Allah titipkan kepada kita. Lidah kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Transformasikan supaya bernilai, ya, bernilai aset yang akan kita bawa pulang. Pada saat kita salah letak terhadap lidah kita, maka kita salah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Namanya apa? Zolim. Ya. Lidah kita tidak diletakkan dengan tepat. Lidah kita ini harusnya bicaranya adalah alhamdulillah. Bicaranya harusnya adalah Masya Allah. Bicaranya adalah kalau ada sesuatu Subhanallah. Ya, sesuatu yang kita merasa lemah. Subhanallah. Itu lidah kita harusnya itu, haknya. Ya, tapi kita seringkali tidak menempatkan dengan benar. Sehingga kita bilang, ini karena saya. Kita berhasil, kita juara. Ya, sahabat, berbeda memberi semangat, memberi penghargaan, ya, bedakan dengan menanamkan akidah, berbeda. Ya, kalau memang dibutuhkan untuk memberikan semangat ya sebagai suatu penggelora ya kepada tim misalnya, atau kepada keluarga atau pada diri sendiri, ya, buatlah itu sesantun mungkin, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya adalah yang diperintahkan oleh Allah katalah pada saat kita merayakan sebuah keberhasilan, bertasbihlah, ingatlah Allah, karena Allah itulah yang memberikan keberhasilan itu. Sehingga kita tidak tinggi hatinya, kita tidak merasa bahwa kita ini pesumbernya keberhasilan. Sumber keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri, seorang muslim adalah orang yang berserah diri. Ya, maka kita puji Allah. Segala pujian hanyalah untuk Allah, bukan untuk kita, bukan untuk manusia. Dan mohon ampun. Kenapa? Karena takutnya kita ketempelan gitu loh, ketempelan penyakit hati tadi. Ya, di saat-saat keberhasilan datang inilah pintu terhadap setan itu akan terbuka dengan lebar. Ya,
Kalau kita tidak mampu memagarinya, maka kita akan terlena dengan keberhasilan kita. Maka diminta Allah di situ adalah kita diperintahkan untuk wastaghfirhu, ya, minta ampun, ampun ya Allah. Beberapa guru mengajarkan kepada kami kalau mengucapkan alhamdulillah, lanjutkan dengan astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Anak saya lulus, alhamdulillah, astagfirullah. Karena ada beberapa detik di saat kita mengucapkan alhamdulillah itu terbuka hati kita, disitulah bisa masuk ke bisikan-bisikan setan, kita membanggakan diri kita. Membanggakan, apakah salah membanggakan diri dan membanggakan anak? Ya, tidak apa-apa, asalkan rasa syukurnya melebihi rasa bangganya. Rasa syukur. Ya, karena lain sakartum, lazi dan akum. Siapa yang bersyukur, maka nanti nikmatnya aku tambah, kata Allah. Ya, kalau nggak bersyukur nanti azab yang pedih, kata Allah. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik, ini adalah pedoman yang pertama. Coba kita lihat pedoman yang kedua. Apa sih yang diminta sama Allah pada saat kita mendapatkan keberhasilan? Ya, yuk kita lihat selanjutnya. Tolong yang ini juga dihafalin ya, karena ini termasuk yang berikut ini adalah dibilang katanya adalah ayat surat yang paling surat paling pendek. Katanya tuh ya, surat paling ringkas ya. Yuk kita coba lihat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sya'niaka huwal abtar. Tuh, bener kan pendek ya suratnya. Surat ke-108 namanya suratnya Al-Kautsar atau sungai di surga, artinya yang jumlah ayatnya 3 juga ya. Tadi juga 3 ayat, ini juga 3 ayat. Ini lebih pendek lagi. Hafalin ya sahabat ya. Kalau sahabat-sahabat sudah bisa hafal kulhu Al-Ikhlas ya. Ini masa nggak bisa hafal ya. Ini harus bisa hafal karena ini lebih singkat lagi dari Al-Ikhlas ya surat ini ya. Dihafalkan, dipahami, dijalankan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Ini perjanji Allah kepada Rasulullah SAW di dalam asbabun nuzulnya. Nanti Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa nanti para umatnya gitu ya, yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya itu nanti akan Sallallahu Alaihi Wasallam akan dikumpulkan di sungai ini dan minum langsung ya, Masya Allah, minum langsung air dari sungai ini ya Allah ya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, nggak terbayang bagaimana mulianya, bagaimana bahagianya bisa melakukan hal itu ya. Sekarang aja kadang-kadang kita ada selebritis gitu ya, selebritis di belakang kita gitu, nggak tanpa sadar, nggak kenal kita, terus kita berfoto dengan selebritis itu, kita selfie, si selebritis aja kagak kenal kita gitu ya. Lalu fotonya kita bersama si selebritis itu kita pamer-pamer ke orang-orang. Wih, lihat nih saya ketemu sama si ini gitu ya. Itu ada beberapa yang seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kita tidak usah berlebih-lebihan lah seperti itu. Itu saja selebritis yang nggak kenal kita gitu. Nah sekarang Rasulullah SAW ya, yang akan insya Allah memberikan syafaat kepada kita, yang insya Allah kita dipantaskan berada di dalam kelompok beliau, yang mana Rasulullah SAW mengenal kita. Berbeda ya, kalau seorang selebritis, seorang pemimpin atau seorang public figure gitu ya, kadang-kadang seringkali kita kenal mereka nggak kenal kita. Gitu. Nanti kalau kita datang terburu-buru minta sesuatu, malah dihalang-halangin, dibilang mengganggu. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Rasulullah SAW mengenal setiap orang umatnya, setiap orang. Pada saat kita menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu menjawab doa kita. Itu kan doa, ya. Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa mendoakan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad SAW itu membalas doa kita dan mengetahui siapa kita. Beliau mengenal umatnya. Ya, ini kan luar biasa. Lalu nanti akan minum kita bersama-sama di surga di sungai yang disebut namanya Al-Kautsar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi golongan-golongan di dalam kelompok ya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, lihat yang kami lingkari di sini ya. Maka, kalau sudah diberikan nikmat, diberikan kemenangan, diberikan keberhasilan, dikasih nikmat, ya, apa yang harus didirikan, apa yang harus dilakukan? Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
Ya, kaitannya sama seperti tadi. Kalau kita mendapatkan sesuatu, keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala, dari sakit menjadi sembuh, dari susah menjadi gampang, dari nggak jelas menjadi jelas. Itu kan bentuk-bentuk keberhasilan, sahabat. Ya, maka bertasbihlah, minta ampun sama Allah, lalu dirikan sholat dan berkorban, sahabat. Ini namanya kita memberikan suplemen vitamin kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita lakukan itu semuanya, bertasbihlah kepada Allah, ya. Kemudian kita minta ampun kepada Allah, kita muliakan Allah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Dirikanlah sholat dan kita berkorban. Itu adalah suplemen. Nanti kita jadi makin segar, kita nanti makin kuat, kita nanti insya Allah makin perkasa. Kenapa? Karena Allah akan siapkan lagi ujian-ujian yang akan makin meningkat. Jadi wajib buat kita untuk mempersiapkan diri. Bahkan kalau kita tidak persiapkan diri, itu dikatakan tuh di ayat ketiga tuh, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah dia yang terputus terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya terputus, ya jadi nggak bisa mengikuti irama gitu. Yang Allah minta tuh kita menaik terus, mendaki, karena itu jalannya kemuliaan. Ingat pembahasan mengenai Al-Fatihah tempo hari. Ya, jalannya ke orang-orang dimuliakan itu mendaki dan susah. Tapi kabar baiknya adalah jalan mendaki itu bisa kita istirahat sebentar. Istirahat sebentar, nanti daki lagi, istirahat sebentar, nanti daki lagi. Nah, pada saat istirahat inilah kita merayakan kemuliaan, merayakan perjalanan kita itu, merayakan keberhasilan kita sudah mencapai titik ini. Bersiap lagi mendaki berikutnya, nanti rayakan lagi, istirahat lagi. Cara istirahatnya adalah dua yang tadi, saya ulang lagi. Yang pertama adalah ini, bertasbih dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Itu cara pertama. Dan cara kedua adalah yang ini. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sahabat bicara mengenai dirikan sholat dan berkorban. Ya, ini nanti konteksnya akan panjang sekali. Tetapi begini, secara mudahnya atau secara ringkasnya ya. Dirikanlah sholat. Sahabat, betapa banyaknya manusia di sekitar kita, jangan termasuk kita juga. Ya, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita karena kelemahan dan ketidaktahuan kita, yang melakukan sholat tetapi tidak mendirikan sholat. Betapa banyaknya. Terlihat sih sholat, bahkan kita juga terlihat diri kita nih sholat, kita mengakui kita melakukan sholat. Kita melakukan sholat, tapi apakah kita mendirikan sholat kita? Tegak tidak sholat kita? Sahabat, kalau kita menjalankan 5 kewajiban kita terhadap Quran, sekali lagi, baca, hafalkan, pahami, jalankan, dan ajarkan kepada orang lain. Kalau 5 itu kita lakukan, maka kita disebut menegakkan Quran. Yang disebut dengan hafiz Quran, hafiz itu apa sih? Hafiz itu artinya apa? Hafiz itu artinya penjaga. Penjaga Quran, yang disebut dengan hafiz Quran, adalah bukan yang cuma satu ini, sahabat. Bukan yang ini, yang mana tadi? Oh ya benar, yang ini nih, yaitu hafal. Hafal, ini baru satu. Hafal Quran itu baru satu tugas. Disebut hafiz Quran, 5-nya ini dijalankan, sahabat. Tujuannya seorang hafiz terhadap Quran adalah tegaknya Quran. Yang dimaksud dengan tegaknya Quran itu sampai dijalankan di dalam hidupnya. Sampai dijalankan dalam hidupnya. Coba lihat lagi, betapa banyak diri kita, ya, yang menghafal surat-surat, tetapi kita tidak menegakkan surat-surat itu karena nggak pernah dijalankan dalam hidupnya. Atau bahkan kita jalankan prinsip-prinsip dalam hidup kita, jangan-jangan berkebalikan dari surat yang kita sebut tadi, yang kita hafal tadi. Semuanya hafal surat Al-Fatihah tentu saja, ya betul nggak? Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tapi sementara kita sibuk memuja-muji diri sendiri atau memuja-muji orang lain. Betapa banyak kita seperti itu. Yang ada di ruangan ini enggak. Di ruangan ini tidak ada. Di ruangan ini semuanya soleh-soleh dan soleha. Muslim-muslim, semuanya berserah diri pada Allah. Ya, itu di sana jauh di luar sana ya. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar. Demikian juga dengan yang namanya sholat, sahabat.
Dirikanlah sholat itu, tegak sholat itu. Nilai-nilai dari sholat itu tegak. Sholat itu di dalamnya adalah Al-Quran. Kalau kita menegakkan Quran, maka sholat kita juga tegak. Maksudnya tegak itu apa? Sama ya, sholat itu kita lakukan, dan pada saat kita berada di luar waktunya pelaksanaan sholat, sholatnya tegak. Hatinya bergeraknya tegak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nanti selesai keluar rumah, sudah selesai sholatnya, masih Allahu Akbar enggak? Jangan-jangan ada akbar yang lain loh. Nauzubillah. Jangan-jangan ada berganti nih kita. Nauzubillah. Ada banyak orang-orang yang lilahnya bergerak, lilahnya berubah. Ada yang lilah itu apa? Sembahannya, Tuhannya. Bergerak, berubah. Padahal baru saja sholat. Waktu sholat, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lilahnya cuma Allah. Kan telunjuknya mengarah tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Tahiyat. Berarti kan pengakuan. Pada waktu lagi melaksanakan sholat. Tapi pada saat selesai sholat, tegak tidak sholatnya. Bergerak nggak lilahnya. Ada orang yang lilahnya bergerak menjadi apa? Menjadi waktu. Ada yang orang dihabiskan untuk dia menyembah terhadap waktu. Artinya apa? Habis saja waktunya, sibuk aja waktunya. Ya, ada orang yang lilahnya adalah bentuknya manusia. Sekali lagi sahabat, bukan artinya kita harus mengesampingkan bahwa ada mereka yang perlu kita jawab, tanggung jawab terhadap syarikat kita, terhadap pekerja sama kita, amanah kita. Tidak, itu harus dijalankan. Tetapi menjalankannya itu kembali lagi apa? Sesuai dengan ucapan kita waktu sholat. Yaitu apa? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillah. Maka itu setelannya benar sahabat. Kita itu menjawab tugas kita, menjawab amanah kita terhadap orang lain, mengisi waktu-waktu kita yang sudah diamanahkan kepada kita sesuai dengan perjanjian kerja dan seterusnya. Di sini setelannya adalah inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillah. Maka itu akan insya Allah berubah. Itulah yang disebut dengan tadi, transformasikan pasifaka Anda menjadi aktiva Anda di sebelah kiri. Maka sholatnya tegak. Ya, berdiri, sholatnya itu diri karena sholat tegak. Karena apa? Karena Tuhanmu. Sholatnya itu juga karena Allah, karena Tuhan kita, karena Tuhanmu, karena Tuhan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sholat yang untuk dilihat orang, bukan sholat yang untuk ria dan seterusnya. Karena memang hak itu adalah kewajiban kita dan haknya Allah. Dan berkorbanlah. Berkorban juga karena siapa? Karena Allah lillahi ta'ala semuanya, berkorban. Apa bentuknya berkorban sahabat? Bentuknya berkorban banyak sekali. Salah satunya yang paling mudah kita lihat adalah ya kurban itu sendiri. Kurban, ada yang kurban kan? Sahabat jangan sampai nggak kurban ya sahabat ya. Tolonglah berkurban. Ya, jangan sampai tolonglah, bukan tolonglah berkurban. Tolonglah diri sendiri untuk berkorban sahabat. Ya. Apakah kurban nanti kita akan bahas ini lebih detail ya, tapi begini sahabat ya. Apakah kurban bagaimana caranya kita supaya bisa berkurban? Ya nabunglah dari sekarang. Kalau nanti misalkan nggak sampai kebeli sejumlah hewan kurbannya tersebut, ya maka sikap kita yang berkurban itu sudah menjadi sebuah pengorbanan. Karena pengorbanan itu sebenarnya banyak caranya, sahabat. Yang disebut dengan berkorban di sini, lihat lagi di surat apa waktu itu? As-Saff ya, yang pernah kita pelajari ya, surat As-Saff ayat 11 ya, ayat 11. Nanti coba dilihat lagi As-Saff ayat 11. Yang disebut dengan berkorban itu adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan Rasul-Nya ya, dan berjihadlah ya, bersungguh-sungguh maksudnya, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan apa? Dengan jiwamu dan dengan hartamu. Itulah kita berkorban. Jadi ternyata berkorban itu bisa dengan banyak hal, sahabat. Dengan waktu. Apa yang merasa kita korban, namanya kurban adalah korobah. Asal katanya dari korobah yaitu korib, yaitu dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Berkorban adalah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, karena asal katanya dari korib. Sahabat korib seperti kepompong. Ingat ya sahabat ya, ada lagu kayak gitu ya. Sahabat karib seperti kepompong. Artinya sahabat dekat gitu loh. Artinya dekat. Berkorban itu mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana cara kita berkorban? Banyak yang bisa kita lakukan.
waktu yang kita punya, waktu yang kita dititipkan, ya. Dan ciri khasnya berkorban, sahabat, adalah sesuatu yang kita suka. Nah, ini beda ya, sahabat. Berkorban itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita sukai. Kalau sesuatu yang nggak bermakna atau nggak sesuatu yang memang tidak kita sukai, itu belum dihitung berkorban, sahabat. Berkorban itu dengan sesuatu yang kita sukai. Contohnya begini. Contohnya adalah saya ini sukanya, misalkan saya ini senangnya istirahat. Pengennya, kalau zaman sekarang disebut namanya generasi rebahan, ya. Pengen rebahan, apa istilahnya, seneng istirahat. Nah, itu adalah sesuatu yang kita suka. Dan kalau bagian dari kita bersyukur terhadap kemenangan kita adalah kita korbankan waktu tersebut, waktu istirahat tersebut. Kita korbankan. Itu ada sesuatu yang kita suka. Dengan apa? Dengan belajar Quran. Kita korbankan dengan mengikuti acara ini, kolak ubi misalkan. Kan pengennya enaknya tiduran nih jam 9 sampai jam 10 gini. Ya. Tapi tidak nih, sahabat-sahabat semua, ini luar biasa, Masya Allah. Ya, akhirnya korbankan waktunya. Supaya tujuannya apa? Qorobah, supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ya, karena Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Inilah bagian dari mentransformasi waktu titipan kita menjadi amal soleh, amal jariah yang sebelah kiri tadi. Apalagi yang sesuatu yang kita suka? Ayo, apa? Sehat. Siapa yang tidak suka sehat? Ya, semuanya suka sehat. Ya, semuanya suka sehat. Nah, dengan kesehatan kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk bergerak, kita punya kemampuan untuk berpikir. Korbankan itu. Dalam bentuk apa? Ajarkan orang-orang. Korbankan untuk ajarkan diri sendiri. Korbankan untuk setel diri sendiri. Pada saat sehat, kemudian kita merasa kita ingin memperbaiki diri, itulah yang namanya berkorban. Ya, kita merasa kita punya kekurangan ini dan itu. Kekurangan dalam arti kata setelan terhadap hatinya. Mungkin masih perlu disetel ulang, gitu kan. Nah, biasanya lebih mudah kalau kita dalam kondisi sehat, sahabat. Kalau lagi sakit, nggak kepikir tuh. Kalau lagi sakit, ya minta tolong sembuh. Tapi kalau lagi sehat, ya maka kita bisa melakukan setelan-setelan tersebut. Korbankan, sahabat. Ya, jadi dirikan sholat dan berkorbanlah. Ya. Konteks mengenai korban ini nanti banyak sekali akan kita bahas ya, insya Allah tidak sekarang. Tapi ikuti terus ya serial dari Kolak Ubi. Nah, insya Allah nanti kita akan suatu waktu kita membahas korban pada saat waktunya yang tepat ya, insya Allah. Ya, sahabat, jadi begitu. Ingat, perjalanan kita mendaki, ujian akan terus datang berganti-ganti. Ya, maka pada saat kita sudah selesai satu dakian, mari istirahat. Yuk rayakan kemenangan kita. Caranya rayakan kemenangan, dekatkan diri kepada Allah. Ya, supaya suplemen itu nambah. Ya, supaya kesehatan, kekuatan itu nambah. Karena kita akan menuju kepada ujian lainnya. Baik, nah, jadi jelas ya sahabat ya, dalam halaman ini terlihat yang namanya keberhasilan itu kita rayakan, sahabat. Ya, rayakan keberhasilan dengan cara orang-orang beriman, ala manusia beriman. Yaitu tadi petunjuk-petunjuk yang sederhana tadi. Sebenarnya petunjuknya banyak ya sahabat ya, tapi kita coba ringkas saja dari surat An-Nasr, kemudian surat apa tadi? Surat apa tadi? Astagfirullah. Al-Kautsar ya. Al-Kautsar. Keberhasilan, rayakan keberhasilan. Kembalikan kepada Allah, sucikan Allah, ingatlah kepada Allah yang sumber dari keberhasilan tersebut, dan ayo kita tegakkan nilai-nilai dalam sholat kita, di dalam kehidupan kita. Lalu korbankan apa-apa yang kita punya, yang kita suka, untuk lillahi ta'ala. Maka dengan demikian, kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semakin siap untuk ujian berikutnya. Sahabat, ada satu rahasia mengenai ujian. Sebenarnya udah dibahas waktu itu, ya, bahwa ujian itu datang itu dengan paket. Paket itu dalam arti kata apa? Komplit dengan solusinya. Ujian, ingat, ujian selalu datang insya Allah paket dengan solusinya. Itu sudah pernah bahas itu, ya. Allah sampaikan ya kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam setiap kesulitan ada jalan, dua kali itu Allah. Ya, kita udah bahas waktu itu. Ya. Al-Insyirah. Ya. Alam nashrah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra. Inna ma'al usri yusra,
wa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah sebutkan. Setiap ada ujian atau setiap ada kesulitan ada jalan. Ada kemudahan. 2 kali. Jadi paket, sahabat. Nah, supaya Allah siapkan paketnya itu lebih gampang, lebih jelas, kita lebih mampu membaca paket tersebut, ya, maka waktu kita merayakan keberhasilan ini, rayakanlah dengan benar. Karena nanti ujian yang datang berikutnya, yang dalam satu paket itu, kita bisa melihat dengan jelas paket tersebut. Ada kok kemudahan di sana. Jangan-jangan kemudahan bukan di sana. Ingat ya, sahabat ya. Waktu kita terima ujian, jangan-jangan kemudahan yang Allah siapkan bukan yang di sini loh, bukan yang di ujian ini. Ada kemudahan lain di situ tuh. Ada kemudahan lain yang kita rasakan. Ya, betapa banyak terjadi, gitu kan? Kita ditimpa sebuah ujian, kemudian kita bersabar menjalankan dan kita harus melalui ujian tersebut. Ternyata kemudahan yang Allah siapkan adalah bentuk lain. Mudah kita menghafal Quran. Mudah kita memahami ayat-ayat. Mudah kita di dalam menghadapi pandemi. Sehat-sehat saja tuh, alhamdulillah. Ya, jangan-jangan itu paket loh, sahabat. Dan karena memang sebenarnya itu paket. Jadi ingat ya, ini balik lagi kepada beberapa episode yang kemarin. Kalau kita berharap kepada Allah, itu wajib. Meminta kepada Allah, itu wajib. Yang tidak boleh adalah mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba berharap supaya ujian ini hamba bisa selesaikan, supaya ujian ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kesulitan ini supaya lepas dari hamba ya Allah. Tolong dijawab. Lah kok Allah didikte? Yang disuruh jawab adalah kesulitan tersebut harus selesai. Bukan demikian. Ya, nanti Allah akan menjawabnya dengan cara lain. Atau dengan cara itu juga. Wallahu a'lam bishawab, ya, itu semuanya rahasianya Allah, bagaimana dipantaskannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diletakkannya kita dari satu takdir kepada takdir yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang penting bukan itu, yang penting sikap kita, ya, sikap kita, yaitu tadi berserah diri kepada Allah walaupun kita sedang dalam merayakan keberhasilan. Nah, baik, sahabat, ingat peta ini, ya. Tujuannya nanti kemana? Kemarin kita udah bahas, kalau kita sudah pondasi kita punya iman yang kuat, berpedoman fastamsik bilazi uhiya ilaika kepada Quran, berpegang teguh pada Quran, jalannya secara Islam, jalannya menjalankan nilai-nilai secara Islam, dan akhirnya kita taat, ya, maka tujuannya nanti insya Allah akan menjadi apa? Goalnya, ingat? Ada yang ingat goalnya? Ini dia goalnya, ya. Al-Baqarah ayat 201, yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keselamatan hidupnya nanti di dunia dan di akhirat. Ya kan? Ini kan tujuannya. Ini kan tujuannya, sahabat. Nah, tapi ada yang menggelitik nih di sini nih, sahabat, ya. Nih, sebentar lagi nih sesi kita mau habis nih. Mohon maaf ya. Menggelitik nih di sini nih. Lihat apa yang menggelitik di sini. Nih, pertanyaan nih. Sebenarnya yang namanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu finalnya bukan, atau hasilnya bukan sih, sebetulnya itu berupa sebuah hasil, itu sebuah hasil dari semua yang kita jalani ini, taat, sebuah hasil, atau sebenarnya apa sih dia nih, keselamatan dunia dan akhirat ini sebenarnya apa? Benar nggak nih sebuah hasil? Yuk, kita lihat rahasianya ya. Bismillah. Lihat, ini halaman juga tidak asing ya, sahabat ya. Halaman ini nggak asing nih, sejak awal nih, dari awalnya sesi kolak ubi ini selalu diingatkan. Buat apa kita ada di dunia ini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidup kepada kita. Tuh, ada 2 ya misi kita. Tidak pernah bosan-bosannya kami mengingatkan. Ada 2 misi kita di dalam hidup kita. Yang pertama, sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah, maka yang kita harus lakukan adalah tata ibadah yang terbaik. Yang kedua, manusia ini sebagai khalifahnya dunia, sebagai yang dititipi dunia, maka kita harus tata kelolanya yang terbaik. Ya, ini tidak pernah lupa untuk diingatkan. Ya, kembali lagi ke jalurnya, sahabat. Kenapa kita ada di dunia ini adalah untuk menjalankan 2 tugas, 2 misi mulia ini, insya Allah. Kalau kita lakukan ini bisa jalankan, maka kita jadi mulia. Nah, sahabat, ingat ya yang disebut dengan dunia, ya.
Dunia itu bisa saja adalah dunia dengan seisinya yang bulat ini, yang besar ini, atau dunia yang lebih kecil yaitu adalah masyarakat, dunia yang lebih kecil dari itu adalah keluarga, dan dunia yang paling kecil lagi adalah diri kita sendiri. Itu juga bagian dari dunia. Dan kita tuh dititipi dunia, dititipi diri kita. Maka tata kelolanya yang terbaik. Nah, sahabat perhatikan. Kalau ini kita jalankan terpenuhi, ya lihat arah panah itu. Kalau kita jalankan terpenuhi, semua bisa kita lakukan dengan baik, tata ibadah terbaik, tata kelola terbaik. Dua misi ini kita jalankan dengan indah, dengan baik, dengan sabar, sahabat, ya, dengan sabar. Maka yang terjadi adalah Allah akan mencintai kita. Ya jelas dong, betul nggak sih? Ya kan? Kan ditanya di atas itu, mengapa Allah memberikan kehidupan kepada kita? Mengapa kita ada di dunia? Ya, itu kan tujuannya kita. Dibuatnya kita adalah untuk yang dua itu. Artinya, kalau yang dua tugas itu kita bisa jalankan, maka terpenuhi tugas-tugasnya, maka Allah akan mencintai. Maka kita disebut orang-orang yang adil, gitu, yang menempatkan dirinya sesuai dengan takarannya, gitu. Memang sesuai dengan tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsinya. Kalau kita tidak lakukan itu, tidak terpenuhi dua tugas ini, salah satunya pincang atau bahkan nauzubillah min dzalik dua-duanya hilang, tidak terjadi, maka kita disebut orang-orang yang zolim. Zolim terhadap siapa? Terhadap Allah? Tidak. Kita menzolimi diri sendiri namanya. Allah tidak pernah menzalimi makhluknya, kecuali manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi tujuannya adalah kita jalankan dua tugas ini, supaya Allah ridho atau cinta dengan kita. Nah, pada saat keridhoan ini muncullah, pada saat ini muncul, ridhonya Allah ini muncul, maka keselamatan dunia dan akhirat itu terjadi atau diizinkan untuk terjadi. Gitu ya sahabat ya. Jadi di sini, kalau sahabat lihat, saya kembali lagi ke halaman berikutnya sebentar ya, perhatikan ya. Jangan sampai kita salah memposisikan diri kita. Lihat ya. Artinya apa? Dalam kita menjalankan garis istiqomah ini, ya, jangan cuma sekedar kita menjalankan satu ujian dari ujian lain. Tidak cukup ternyata sahabat. Menjalankan istiqomah ini tidak lain tidak bukan adalah kita untuk menggugurkan kewajiban kita terhadap dua tugas yang Allah berikan tersebut. Ya. Ternyata nih sahabat ya, Allah tidak meminta kita menyelamatkan hanya diri kita loh. Nih, lihat nih. Kalau kita hanya menjalankan jalan ini, takwa yang ini, atau istiqomah yang ini, maka kita ini cuma menyelamatkan diri sendiri. Tidak loh. Allah minta kita menyelamatkan diri dan orang lain. Ya kan? Selamatkanlah dirimu dan keluargamu, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Allah. Ya. Diminta seperti itu. Selamatkan, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti tujuannya kita harus mengelola nih, bukan yang hanya diri sendiri, tapi ada orang-orang yang di belakang, di sekeliling kita. Kelola, ya, supaya apa? Terjadi dua tugas ini. Maka kalau ini bisa terpenuhi, maka Allah ridho dengan kita. Maka dengan demikian, nanti Allah akan berikan kepantasan kita untuk mendapatkan yang disebut tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini insyaallah. Amin. Oke. Nah, begini sahabat ya. Jadi kembali lagi ya, kolak ubi di sini kita setel kolbi kita ya. Untaian kolbi kita buat menjadi indah supaya kita tidak menzolimi diri sendiri. Kolbi kita ini disiapkan oleh Allah untuk menjalankan dua tugas yang utama tersebut. Menjadi makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifahnya dunia. Ya. Nah, mari kita setel lagi kolbi kita supaya terpenuhi ya. Perjalanan kita mendaki itu saja sudah tidak mudah sahabat ya. Kalau kita sudah gini ya sahabat ya, gini. Perjalanannya itu kan nggak mudah ya, mendaki. Tadi kan sudah dikasih tipsnya, ya, bahwa pada saat mendaki, istirahatlah sekali-kali. Ya, pada saat kita istirahat itu, kita kasih, suplemen tadi. Ya, caranya adalah dirikan sholat, kemudian kita berkorban.
kemudian kita mentasbihkan atau kita mensucikan Allah, ya. Kita tinggikan Allah, kita muliakan Allah, ya. Itu kan udah jalannya itu kan tidak gampang, sahabat. Kalau sudah jalannya tidak gampang, lalu Allah bilang bahwa kita tidak menjalankan tugas kita, kan kasihan sekali kita ya, sahabat ya. Ya kan? Betul nggak sih? Susah di dunia nggak apa-apa, sahabat. Ya, susah di dunia, bersakit-sakit di dunia itu tidak apa-apa. Kalau kita bersakit-sakit, kita bersusah-susah di dunia, tapi kita lakukannya adalah lillahi ta'ala dan dalam menjalankan rangka menjalankan dua tugas ini, ya, maka insya Allah di akhirat kita nggak susah, sahabat. Tapi betapa banyak seperti janjinya iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Menani, silakan diikuti. Kita sudah berjalan terus. Ya, kasih. Ya, jadi betapa banyak, sahabat, ya, janjinya iblis kepada Allah bahwa akan membawa sebanyak-banyaknya atau sebagian besar. Sesungguhnya engkau, kata iblis kepada Allah, sesungguhnya engkau akan melihat, ya, bahwa sebagian besar dari manusia itu akan tidak bersyukur. Itu janji loh, sahabat. Musuh kita loh, sudah berjanji. Ingat, musuh kita sudah pernah berjanji bahwa sebagian besar dari manusia akan tergolong orang-orang yang tidak bersyukur. Berarti yang tersisa adalah sebagian kecil. Dan Allah izinkan, Allah bilang, dijawab terhadap janji iblis tersebut, Allah secara apa namanya, ringkasnya Allah bilang adalah silahkan, kecuali yang tidak bisa engkau bawa itu adalah hamba-hambaku yang berserah diri, yang muslim, yang soleh. Itu yang nggak bisa. Dan kalau lihat dari percakapan tadi, jumlahnya sedikit. Jumlahnya lebih kecil dibanding yang terbawa. Sahabat, siapakah mereka yang jumlahnya sedikit itu? Yaitu mereka yang bisa menjalankan misinya atau memahami misinya di dunia adalah dua hal ini. Sebagai makhluk dan sebagai khalifah. Jalankan itu. Ini memang tidak mudah. Mendaki. Tetapi kan lebih baik capek sekarang, sakit sekarang dibanding nanti. Ada lagi yang begini, nauzubillah min zalik, sudah sakit, sudah capek di dunia, ya letih di dunia. Di akhiratnya letih lagi, nauzubillah. Jangan, sahabat. Kenapa bisa mereka seperti itu? Mereka letih di dunia karena mereka mencoba untuk mengatasi ujian-ujian tersebut. Ya, mereka coba untuk menyelamatkan dirinya, mereka berpegang teguh kepada Allah dan kepada Quran. Tetapi mereka terlupa untuk menjalankan misinya. Itu ditanya juga. Tapi ngomong-ngomong, kalau orang berpegang teguh kepada Quran, maka tidaklah mungkin dia terlupa terhadap misi tersebut yang dua ini. Orang-orang yang mengucapkan fastamsik bilazi uhiya ilaika, innaka ala siratal mustaqim, bahwa itu adalah Quran, kata Allah, inilah adalah Quran, fastamsik bilazi uhiya ilaika, berpegang teguh kepada Quran, ini adalah jalan yang lurus, maka mustahil dia akan terlupa dengan dua tugasnya ini. Sehingga terpenuhi tugasnya, dan Allah mencintai dia, dan ganjarannya adalah selamat dunia dan akhirat itu. Ya. Jadi, ternyata selamat dunia dan akhirat itu bukan sebuah hasil, sahabat. Bukan hasil. Selamat dari dunia dan akhirat itu adalah sebuah kepantasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita karena kita menjalankan tupoksi kita, menjalankan tugas kita dengan lengkap, sahabat. Ya, ini harus disampaikan supaya kita tidak terlena untuk kita berjuang, ya, menyelamatkan diri supaya hasilnya adalah selamat dunia akhirat. Ternyata selamat dunia akhirat itu bukan akhir dari perjalanan kita atau bukan hasilnya, sahabat. Selamat dari dunia akhirat itu bukan hasil perjuangan kita, tetapi selamat dunia akhirat itu adalah kepantasan, acknowledgement, kepantasan yang diberikan kepada kita. Kalau Allah ridho dengan kita, kalau Allah cinta dengan kita. Allah mencintai kita kalau kita, sekali lagi, menjalankan fungsinya dengan sesuai yang Allah minta. Makhluknya Allah, khalifahnya dunia. Itu. Baik, sahabat. Mudah-mudahan kita bisa memahami hal ini semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita untuk bisa
menerima dan menjalankan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Pertama-tama resepnya sahabat untuk Allah mencintai kita. Ya, resepnya dari setiap langkah ini nih sahabat ya. Maaf ya, saya kembali lagi ke halaman berikutnya. Resepnya dari ini semua sahabat ya. Sebelum Allah datang cintanya kepada kita, maka cintailah dulu Allahnya. Semua yang datang dari Allah itu adalah kebaikan. Cintai dulu itu. Bentuknya ada di mata manusia, ada kemudahan. Cintai kemudahan. Oh gampang ya, mencintai kemudahan itu gampang sekali. Ya, insya Allah gampang mencintai kemudahan. Tapi caranya mencintai kemudahan, hati-hati sahabat ya. Caranya kita mencintai kemudahan adalah dengan kita apa? Dengan kita tidak terlupa bahwa ada amanah di dalam kemudahan itu. Ini kan keberhasilan tadi kemudahan. Ada amanah tadi, apa? Berkorban, tegakkan sholat, ingat Allah, beristighfar. Itu caranya kita mencintai kemudahan. Bersabar itu begitu caranya. Yang kedua, cintai kalau kita mendapatkan kesulitan. Ya. Cintai, karena kesulitan itulah bentuk ujian. Dan itulah jalan kita satu-satunya untuk menjadi makin mulia. Cintai kesempatan tersebut. Cintai kesempatan tersebut. Ya, gelisah, bersedih, minta ampun kalau kesempatan itu tidak datang. Kalau ujian itu nggak datang, minta ampun. Karena berarti kita sedang tidak dicintai oleh Allah. Bentuknya cinta Allah Subhanahu wa taala, bentuknya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah diberikan ujian. Ya, itu resepnya. Cintai dulu. Kemudian jalankan ini, tahapan ini. Ya, jalankan. Istirahatlah pada saatnya. Istirahat, rayakan keberhasilan. Isi lagi energinya. Ya, karena nanti akan ada ujian lagi. Dengan cara apa energinya tadi sudah dijelaskan. Ya, ada 2 surat menjadi pegangannya. Ya, nanti tadi sudah dijelaskan. Dan ingat, selama berjalan tersebut, ya, tujuannya ya menjadi mulia dengan cara melengkapi tugas manusia sebagai makhluk atau hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifahnya dunia. Tata ibadahnya yang terbaik, tata kelolanya yang terbaik. Maka dipantaskan. Itu kesimpulannya sahabat ya dari serial Kolak Ubi sesi 1 ini. Jadi bukan sesi ya, season. Musim tayang 1 8 episode nih insyaallah ya. Tujuannya sahabat dikumpulkan. Kenapa di maraton ya, setiap minggu kita lakukan ini maraton terus menerus sejak bulan September lalu ya, 8 minggu kita sudah lakukan ini. Kenapa itu dibuat maraton? Karena inilah prinsip-prinsip dasarnya sahabat. Inilah prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang. Mengisi kehidupan kita, mengetahui siapa kita, diri kita, dan bagaimana cara kita menyetel kolbi kita supaya teruntai dengan indah. Akhlak kita nantinya akan terlihat dari akhlak kita. Ya, ini adalah dasarnya. Kolak ubi sengaja direkam untuk bisa diulang-ulang lagi, sahabat. Coba diulang lagi, dilihat lagi rekaman-rekaman video-video kita yang terdahulu, ya, mulai dari episode pertama sampai episode ke-8. Itulah dasar-dasarnya. Nah, kemudian ke depan ini, insya Allah, sahabat, ya, akan ada schedule baru, ya, untuk kolak ubi, ya. Nanti insya Allah kita akan lakukan di minggu kedua dan minggu terakhir. Jadi sebulan itu 2 kali, jam 9 tepat seperti biasa, ya, di hari Minggu. Insya Allah nanti Bu Ita akan bantu mengenai pengumumannya, ya. Tujuannya adalah sesi-sesi berikutnya. Kenapa 2 minggu sekali? Supaya sahabat sempat untuk bisa mendapatkan pengalaman dari setiap sesi yang diberikan. Apa sesi yang akan diberikan? Kita akan membahas mengenai bagaimana itu tata ibadah yang terbaik. Bagaimana sih tata kelola yang terbaik itu? Bertahap gitu ya. Misalkan berikutnya insya Allah kita akan masuk kepada kolak ubi versi atau kolak ubi serial untuk keluarga. Bagaimana sih kita mengelola tata kelola keluarga yang terbaik? Sebagai khalifah, kita semua ini khalifah. Ya, kita semua ini adalah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan keluarga. Seperti apa mengelolanya? Nanti insya Allah juga kalau ada pembicara atau ada sahabat atau saudara kita yang ingin juga menyampaikan, ya, bisa dari tata kelola ibadah terbaik atau tata ibadah terbaik. Bagaimana yang disebut dengan sholat yang khusyuk? Apa itu sholat khusyuk? Gimana caranya mencapai khusyuk dalam sholat? Supaya ibadahnya jadi ibadah terbaik. Ya, nah inilah nanti kolak ubi berikutnya punya schedule dengan tema yang insya Allah akan berbeda. Ya,
Insya Allah nanti Bu Ita akan sampaikan pengumumannya. Dan satu lagi ya sahabat ya, nanti di dalam setiap pengumuman itu akan ada 2 link, atau nanti saya pikirkan mekanismenya. Tujuannya apa? Supaya sahabat bisa memberikan pertanyaan. Ya, silahkan, karena sesinya 2 minggu sekali, silahkan berikan pertanyaan yang akan insya Allah dibahas secara tersamar. Ya, supaya tidak menjadi gibah, kita bahas secara tersamar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Oke? Baik. Dokumentasi, jangan lupa ada di channel YouTube Julio Sanjaya, atau linknya adalah http://bit.ly/kolak-view. Ya, silakan. Di situ ada, kalau sahabat nanti kalau subscribe di dalam channel tersebut, lihat di playlistnya. Ada 2 kelompok playlist, yaitu playlist yang pertama adalah Kolak Ubi, yang isinya videonya panjang-panjang, seperti kita tadi sudah habiskan lebih dari 1 jam, sekarang udah 1 jam setengah. Ya. Dan ada satu lagi yang namanya QCC, short video. QCC itu artinya Quran Coaching Clinic. Quran Coaching Clinic short video, itu video-video pendek. Ya, video-video pendek itu biasanya kami siapkan pada saat kita, nah inilah ya, supaya sahabat-sahabat juga mempunyai kebiasaan yang sama. Biasanya QCC itu kami siapkan pada saat dimanapun kami berada, berjumpa terhadap fenomena Quran, fenomena Allah, gitu kan. Kita rasakan sesuatu. Nah, pada saat itulah kita sampaikan. Kita sampaikan pada saat kita merasakan sesuatu. Sahabat bisa lihat di video itu. Pada saat kami diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke beberapa tempat, itu ada fenomena yang terjadi. Menarik untuk kita coba perhatikan. Ya, singkat-singkat 2 menitan sampai 3 menitan videonya. Silakan dilihat dan tolong dijadikan juga kebiasaan kita. Lihatlah pada saat setiap kesempatan, pada saat kita ada di jalan, pada saat kita ada di kantor, pada saat kita ada di rumah, ada di dapur, ada dimanapun kita. Itu ada fenomena-fenomena yang bisa kita baca, yang bisa kita lakukan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca fenomena-fenomena itu, perhatikan, jadikanlah pelajaran-pelajaran. Karena semua itu disiapkan oleh Allah, kita alami di mata kita, di tangan kita, di badan kita, itu kita alami. Tujuannya adalah supaya satu, Allah membuktikan bahwa Allah ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah satu-satunya, Allah yang Maha dipuji, Allah yang Maha Suci. Dan pertanyaan yang paling besarnya adalah, apakah kita juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Sementara surat As-Saff ayat 1 sampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala semua makhluk yang ada di bumi dan langit. Allah yang Maha tinggi, ya. Allah yang Maha kuasa, Allah yang Maha perkasa. Ya. Jadi kalau fenomena-fenomena itu datang di sekitar kita, apakah kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita semakin peka dan semoga Allah semakin membukakan kolbi kita dan semakin mendekatkan kolbi kita, hati kita, dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat semuanya, silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan pada hari ini? Silakan open mic apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Saya mau nanya. Mbak Nani, mari Mbak Nani silakan. Saya mau nanya, kalau sekarang ini kan Muslim itu kan banyak sekali ya. Tapi kalau dilihat dibaca dari Quran itu kan ada kata-kata yang sedikit gitu loh. Jadi yang sedikit, sementara yang Muslim yang takwa itu pun sebenarnya banyak gitu. Nah ini jadi bagaimana emang filternya supaya benar-benar kita masuk ke dalam yang sedikit itu. Ya, baik. Pertanyaannya indah sekali Mbak Dani. Alhamdulillah. Makasih. Ada dua kondisi yang perlu kita perhatikan. Ya, bahwa yang pertama tadi pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala dari diskusi ya, iblis dan pada saat dikeluarkan dari neraka, iblis pada saat dikeluarkan dari surga, ya. Kemudian berjanji akan membawa sebanyak mungkin manusia, dan sebagian besar manusia akan menjadi tidak bersyukur, berarti sebagian kecil yang tersisa, dan Allah mengiyakan gitu kan, kecuali mereka hambaku yang beriman, yang beramal soleh, yang berserah dirilah, tidak bisa diangkut oleh iblis, berarti kan yang sedikit.
Kemudian di dalam peristiwa yang lain, Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya dikatakan bahwa umatku di akhir zaman ini seperti buih di lautan. Kita sering dengar mengenai hal itu ya. Umat Islam itu di akhir zaman itu nanti seperti buih di lautan. Artinya apa? Jumlahnya banyak. Buih itu jumlahnya banyak, lautannya luas, jumlahnya banyak. Tapi mencar-mencar gitu loh, ya kan? Jadi apa namanya buih itu coba ditiup aja langsung bisa. Buih itu kalau ditiup kan misah gitu ya. Jangan kan pakai tangan kita sibak, kita tiup aja pakai udara, itu misah buih itu. Ya jadi begitu mudahnya terombang-ambing. Ya, begitu mudahnya terombang-ambing. Baiklah, kita tidak terlalu kita tidak terlalu mendetailkan hal tersebut ya. Bagaimana sih terombang-ambingnya umat Islam itu? Sebenarnya kita sendiri juga bisa melihatnya. Yang menjadi ciri-cirinya adalah sebenarnya pertanyaan yang paling besarnya sih sebetulnya Mbak Nani dan sahabat semuanya. Apakah umat Islam ini melakukan apa yang Allah perintahkan? Yang tadi, yang dua tadi gitu ya. Apakah umat Islam ini menjalankan ibadahnya yang terbaik dan tata kelola yang terbaik? Yang mana terbaiknya itu menurutnya Allah ya. Ya, tadi ya kita sudah sampaikan ya, bahwa waqul haqqu min rabbikum ya. Waqul haqqu min rabbikum. Al-Kahfi ayat 29. Ya Allah itu yang namanya benar itu ya Allah gitu loh. Ya yang mengatakan yang benar itu Allah. Kebenaran itu hanya pada sisi Tuhanmu. Ya. Nah, apakah masyarakat ini sudah menjalankan itu gitu? Oke. Apakah mereka itu yang disebut dengan Allah adalah fastamsik bilazi uhiya ilaika, berpegang teguh pada Quran? Karena kalau berpegang teguh pada Quran, maka itu tidak akan solid, akan kuat. Buktinya apa? Buktinya surat As-Saff ayat keempat sampaikan tuh. Surat As-Saff ayat keempat sampaikan. Masyarakat yang seperti apa? Yaitu adalah mereka, Allah ya mencintai, surat As-Saff ayat keempat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mencintai ya Allah mencintai umatnya ya, Allah mencintai manusia yang berjihad atau bersungguh-sungguh fisabilillah di jalannya Allah. Ingat sahabat semuanya, kalau kita bicara mengenai berjihad, itu artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu tidak harus dengan namanya berjihad, harus dalam situasi berperang, tidak harus demikian. Berjihad itu bersungguh-sungguh dengan kemampuan kita. Masing-masing kita punya peran nih, ya kan? Ada yang karyawan, ada yang wira swasta, ya seperti saya sering katakan, ada yang guru, ada yang akuntan, ada yang macam-macam. Nah, itu masing-masing peran kita, tapi lakukanlah jihadnya, lakukanlah sungguh-sungguhnya, menjalankan perannya di dunia ini sebagai khalifah di dunia, dengan apa? Fisabilillah, yaitu di jalannya Allah. Jalankan peran-peran tersebut untuk lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, nanti Allah bilang, aku mencintai nih mereka yang begini nih, yang bersungguh-sungguh di jalanku nih. Mereka itu, kata Allah, bagaikan bangunan kokoh, bunyanun marsus. Bangunan kokoh, solid, nggak bisa ditembus, nggak bisa digoyang. Tapi syaratnya orang-orang ini itu fastamsik, berpegang teguh kepada apa? Uhiya ilaika, kepada wahyu yang diwahyukan kepada Quran. Dan akhirnya jumlahnya memang sedikit. Karena tadi, janji yang tadi, lebih sedikit gitulah. Menjadi sebagian yang lebih sedikit. Salah satu, saya agak lupa persisnya kata-katanya. Tapi maknanya kurang lebih begini. Berharaplah Rasulullah SAW, berharaplah jadi yang sedikit. Gitu. Semuanya terkait. Nah, sekarang begini. Bagaimana kita bisa melihat orang-orang apakah mereka ini sedikit atau tidak, bagian dari yang sedikit atau bagian dari yang terpecah-pecah tersebut? Bagaimana kita bisa melihatnya? Kita bisa melihatnya adalah lihat dari ujung apa yang diperjuangkan. Apakah yang diperjuangkan itu kembali kepada Allah, yang benar ya, yang ujung yang diperjuangkan itu kembali kepada Allah atau tidak, atau kembali kepada yang lain, kembali kepada makhluk. Kalau kembali kepada makhluk, jelas itu bukan fastamsik. Itu yang pertama, ciri-cirinya sangat jelas. Yang kedua adalah, yang paling penting, mari diri kita dulu. Diri kita dulu. Ya. Bagian terkecil, Allah bilang kan adalah sebagian kecil. Nah, dari sebagian kecil, dari kelompok yang kecil ini, bagian yang lebih kecil dari itu adalah keluarga kita. Bagian yang lebih kecil dari keluarga kita adalah diri kita. Mulai dari situ.
Mulai dari situ. Maka insya Allah nanti, insya Allah, maka dipantaskanlah berkumpul orang-orang yang masing-masing berpegang teguh kepada Quran. Dipantaskanlah kita bertemu, membentuk sebuah kumpulan atau sebuah masyarakat gitu yang disebut sama Allah tadi bagian atau sebagian kecil dari manusia. Semuanya berpegang teguh pada Quran. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri, Mbak Nani dan sahabat semuanya. Ya, cintai apa yang Allah sudah berikan kepada kita, jalankan dengan sungguh-sungguh di jalannya Allah. Ingat ya, perbedaannya cuma satu ya. Pada saat kita mau melakukan sesuatu, apakah Allah bilang ini di jalannya Allah atau tidak, lihat setelannya di hati. Ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, maka itu di jalannya Allah. Ucapkan, La haula wala quwata illa billah, maka itu di jalannya Allah. Ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka kita jalankan semua pekerjaan kita di jalannya Allah. Ya, semuanya innamal amalu bin niat, semua amalan itu dari niat. Mudah-mudahan bisa terjawab, Mbak Nani. Ya, insyaallah. Jazakallah. Ya, wajazakillahu khairan. Amin. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada Pak Hamzah, sahabat ada di sini. Pak Hamzah, alhamdulillah. Ada yang lain? Silakan pertanyaan. Oke, kalau tidak ada di sini, Masya Allah bersekumpulnya sahabat-sahabat kita nih dari banyak tempat nih ya. Ada yang dari Citayam, ada yang dari Cilebut, ada yang dari Bintaro, ada yang dari mana nih? Jakarta Selatan, ada yang macam-macam. Alhamdulillah ya. Sahabat, nanti untuk kolak ubi berikutnya sudah disampaikan bahwa akan ada sesinya akan sedikit berbeda ya. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana tata kelola terbaik kita sebagai khalifah dunia dan tata ibadah terbaik. Saya mungkin insya Allah akan mencoba untuk mengundang beberapa pembicara-pembicara tamu gitu ya, supaya kita bisa dapatkan insya Allah dari sumber yang lain. Di sini juga ada luar biasa nih, ada sahabat Pak Hamzah nih. Nanti Pak Hamzah ya, mari kita berbagi ya Pak Hamzah ya. Suatu waktu Pak Hamzah nanti yang bagi-bagi ilmunya, pengalamannya sama kita semua, insya Allah ya, supaya masing-masing saling berperan. Oke. Ada pertanyaan terakhir? Silakan, Mbak Ade. Saya mau menanyakan mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Kedengaran, sangat jelas. Silakan Mbak Ade. Ya. Saya mau menanyakan mengenai tadi kan Al-Baqarah 201 itu bukan hasil ya, tetapi kepantasan. Ya. Yang dimaksud kepantasan itu apakah berarti setiap manusia itu seharusnya mengejar yang ini gitu? Apa maksudnya kata-kata kepantasan itu apa ya? Maksudnya apakah terus kalau memang bukan hasil, terus hasil tujuan kita apa gitu? Baik. Itu aja. Alhamdulillah, Mbak Ade. Ini pertanyaan indah juga nih ya, luar biasa indah nih. Ini hasil apa kepantasan gitu ya? Lalu disampaikan nih kepantasan. Nah, pertanyaan kepantasan itu apa gitu ya? Jadi kalau bukan hasil apa lagi gitu ya? Oke, baik begini. Poinnya adalah begini. Yuk kita sedikit cerita ya. Ini ada cerita sudah populer nih. Cerita sudah, saya kira sahabat-sahabat sudah pernah mendengar ini. Ya, tetapi saya ceritakan sedikit saja secara ringkas supaya menjadi penyegaran ya. Baik. Ada suatu kisah gitu ya, disampaikan juga kisah ini dari para anbiya kita ya, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kisah bahwa ada seseorang, ini kisah yang bisa Rasulullah SAW benar terhadap ucapannya, karena ucapannya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Maka ada suatu kisah menceritakan mengenai seorang hamba Allah ya, yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidupnya lama sekali ya, hidupnya ribuan tahun gitu, ratusan atau ribuan tahunnya, pokoknya panjang lah usianya ya, dan komitmennya terhadap Allah itu luar biasa tinggi. Jadi sepanjang hidupnya sahabat si lelaki ini tuh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dia menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Kalau dilihat dari ukuran manusia mungkin di zamannya tidak ada tandingannya ibadahnya manusia ini, orang ini gitu ya, salah seorang ini. Dan kemudian akhirnya usianya sudah selesai, maka diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat dihisap di hari penghisapan, hari pengukuran, maka dihisaplah orang laki ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu secara logika kita bisa memahami, kita bisa memaklumi bahwa hisapannya itu ternyata tinggi sekali, berat sekali bobotnya amalan solehnya itu, ya, amalan ibadahnya itu berat sekali bobotnya.
Begitu beratnya, ya, sampai langsung begitu bobotnya itu begitu beratnya, maka Allah bilang, ya kan, malaikat, silakan masukkan silakan masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, dengan rahmatku. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh si hamba ini? Dia berkata, ya Allah, saya sudah beribadah kepadamu itu lamanya minta ampun. Seluruh hidupku ku berikan kepadamu. Maka masukkanlah aku ke dalam surga itu dengan ibadahku itu. Dia berusaha nih mendaki perjalanan tadi ya dengan komitmen. Ya Allah, aku sudah komit nih, udah mendaki jalannya, sudah jalankan semuanya. Dengan apa namanya yang kau minta. Maka masukkanlah aku dengan usahaku itu. Itu hasilnya aku dong, surga itu hasilnya aku, itu usahaku ya Allah. Masukkan aku ke surga dengan usahaku itu, ibadahku itu. Lalu Allah menjawab, baik kalau gitu kita coba timbang amalanmu itu. Berat sekali amalannya, ya, ditimbang, berat sekali. Lalu di sebelahnya itu supaya pengimbangnya tadi kan namanya neraca tadi ya, neraca tadi. Diletakkanlah amalan itu apa yang bisa mengimbangi amalan yang begitu berat yang begitu besar tadi. Apa yang bisa mengimbangi? Ternyata yang bisa mengimbangi amalan tersebut adalah nikmat Allah sebuah biji mata dari si umat tersebut, dari si hamba tersebut. Begitu besarnya amalan yang diberikan atau amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut berjuang di jalannya Allah, ternyata hanya sebesar nikmat Allah, biji mata, satu biji mata. Berarti sebetulnya kita tidak pernah bisa membeli, kita tidak pernah bisa membalas apa yang Allah pernah beri, yang Allah sudah siapkan untuk kita. Tidak pernah. Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Pada saat si hamba ini diseret ke neraka, dia meronta dan dia berteriak, ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Lalu Allah bilang, malaikat, berhenti. Stop. Masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Ingat, wakul hakku mirrobikum. Kebenaran itu adanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bukan yang bisa kita klaim. Bukan. Itu diberikan, dipantaskan. Itu bukan hasil kerja keras kita, tetapi hasil cintanya Allah kepada kita. Tolong ini menjadi sebuah hal yang begini ya. Kalau pada saat kita merasa itu adalah hasil kerja keras kita seperti si hamba tadi. Kita merasa mempunyai satu hak karena kita sudah bekerja mati-matian, kita sudah bersusah payah. Bukan. Itu bukan hasil. Itu kepantasan. Karena kita diberikan itu karena Allah pantaskan, karena Allah ridho sama kita, karena Allah cinta sama kita. Selamatnya kita di dunia dan di akhirat ini karena Allah itu Rahman dan Allah itu Rahim kepada kita. Selamatnya di akhirat karena rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadah kita. Kalau kita fokus kepada gambar ini, ya, ini adalah usaha kita yang kita bilang bersusah payah itu. Dan dalam bersusah payah itu nanti kita akan sedikit-sedikit atau sekali-sekali kita melakukan istirahat, merayakan keberhasilan-keberhasilan yang tadi sudah di-brief, yang sudah disampaikan. Sehingga nanti goalnya adalah, inginnya adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ini, apakah ini sebuah hasil kita, kerja keras kita? Ternyata sejatinya bukan. Sejatinya adalah ini pemberian atau kepantasan yang Allah kasih untuk kita. Sahabat, pada saat inilah yang diminta sama Allah kepada kita, untuk kita mempertahankan dua buah sikap. Khauf dan roja. Allah Allah luar biasa ya. Allah luar biasa ya. Perhatikan sahabat ya. Allah itu meminta kita untuk selalu khauf dan roja. Khawatir dan takut. Khawatir apa? Apa yang kita lakukan ini percuma. Khawatir apa? Apa yang kita lakukan ini nggak bernilai. Padahal kita udah susah payah lakukannya. Allah minta kita itu khauf dan roja. Dalam sholat, khauf dan roja. Dalam beramal soleh, khauf dan roja. Khawatir. Jangan-jangan Allah nggak terima.
Semakin kita khawatir, setelan hati kita itu akan semakin turun, semakin rendah. Sahabat, mulianya luar biasa ya. Semakin mulia seseorang, itu akan semakin rendah hatinya. Semakin dia tidak mampu apa-apa, semakin dia tahu dia nggak bisa menghasilkan apa-apa. Semakin dia tidak berani mengklaim hasil. Dia tidak berani mengklaim hasil. Nggak berani. Dia akan merasa dirinya mungkin tidak pantas atau mungkin banyak kelemahan. Itulah manusia. Makanya kenapa kita minta ampun. Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin surganya itu minta ampun sama Allah itu 100 kali minimal sehari. Minta yang benar-benar ampun. Karena khauf dan roja. Tapi indahnya luar biasa, di sisi lain Allah bilang, diajarkan kepada Rasulullah SAW, ya kan, bahwa la tahauf wa la tahzan. Ya, luar biasa ya imbangannya ya. Allah minta kita supaya khauf dan roja, supaya khawatir dan takut, supaya ini tidak sampai kepada Allah nih amalan-amalan kita. Tapi di sisi lain Allah bilang juga adalah jangan takut, jangan bersedih. La tahauf wa la tahzan, Allahu ma'ana. Allah bersama kita. Jangan takut. Artinya apa? Dari tantangan ini, kekhawatiran ini, jangan khawatir. Allah itu ada, Allah itu melihat. Kuncinya tinggal bagaimana supaya kita mengurangi rasa takut dan mengurangi rasa khawatir ini, ya, lakukan yang terbaik dari fungsi kita. Nanti Allah cinta sama kita. Kalau terpenuhi itu, yang dua tadi yang kita kelihatan di sini. Kita sebagai makhluk yang menyembah kepada Allah dan kita sebagai khalifah yang mengelola dunia. Nanti Allah pantaskan. Maka berhasilnya kita itu bukan karena kita mencapai sesuatu, bukan, tapi karena Allah pantaskan kita berhasil. Sikap ini yang seringkali kita kelewat. Berbeda. Disebut namanya Muslim. Muslim itu artinya apa? Berserah diri, karena kita itu menyerahkan diri kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa apa-apa. Kita ini kayak boneka, nggak bisa apa-apa. Kalau memang kita mendapatkan suatu hasil yang namanya keselamatan dunia dan akhirat, bukan karena usaha, bukan karena hasil kita, bukan, tapi karena Allah memantaskan kita untuk mendapatkannya. Ya tentu saja supaya pantas ya urusannya memang harus bekerja dulu, betul nggak sih? Untuk bisa dipantaskan nggak mungkin dipantaskan, ya. Tapi bukan kayak gaji, bukan. Kalau gaji itu kita sudah kita bekerja, ayo mana? Makanya sekarang ada nih yang lagi gonjang-ganjing antara urusan hak dan kewajiban nih di masyarakat ya. Karena itu tadi, bekerja untuk sesuatu yang adalah merupakan sebuah hasil. Berbeda, itu urusannya manusia. Dengan Allah, yang mana Allah itu adalah sumbernya kebenaran, ya. Waqul haqqo mirobikum, maka katakanlah hak itu adalah yang di tempatnya Allah, yang benar itu adalah tempat Allah, bukan begitu cara kerjanya. Kita berikhtiar, ya, menjadi dua fungsi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebaik-baiknya. Mau bersakit-sakit di sana, lakukan, ya. Mau bersusah payah di sana, alhamdulillah, lakukan, ya. Tapi jangan dikte hasilnya, karena sejatinya bukan hasil, sejatinya itu adalah kita diberikan, dipantaskan, bukan dari ini kita. Pelan-pelan coba dicerna, ya, pelan-pelan coba dicerna. Memang kalau dilihat secara kata-kata membingungkan ya, berarti bukan hasil ya. Iya, memang bukan, karena memang kita itu berusaha, tapi itu namanya hasil dong. Lah iya, memang sih hasil, tapi artinya bukan sesuatu yang bisa kita klaim, tapi kita dipantaskan untuk yang maha memantaskan. Setelah perhitungannya tadi, yang maha benar adil kepada kita. Mudah-mudahan bisa terjawab Mbak Ade. Ada Iya. Paham. Saya paham sekarang. paham? Iya. Terima Alhamdulillah. kasih. Sama-sama. Ada kayak pertanyaan lain atau pertanyaan susulan atau ada yang ingin memberikan komentar lain? Silakan. Ya, baik. Oke, kalau tidak ada, sepertinya kita harus cukupkan. Aku ngasih kesimpulan sedikit boleh nggak? Silakan Mbak Nani, ini memang luar biasa. Apa namanya? Silakan Mbak Nani, silakan. Barangkali kepantasan itu tuh adalah suatu penghargaan aja dari Allah, karena kalau dari usaha kita tuh sebesar apapun tuh kita nggak bisa
mencapai surga kalau nggak dengan kasih sayangnya Allah. Gitu. Itu Iya, hanya penghargaan Allah atas usaha kita gitu. betul. Be- Betul, betul Mbak. nggak gitu? Betul sekali. Ya, cerita yang tadi Mbak Neni ya, kayak yang kisah yang tadi kan mengenai satu orang hamba Allah itu. Iya, Ya. iya, Cuma semua ya mungkin juga kalau dibandingkan dengan kita, ibadahnya orang tersebut kita nggak bisa lawan. Ibadahnya iya. nggak bisa kita lawan gitu loh. Dia dikasih usia sampai ribuan tahun. Sementara usia manusia rata-rata sekarang itu kan nggak sampai segitu. Berarti Mm-mm. kemungkinan itu aja kita nggak bisa lawan. Ternyata setelah diukur, itu baru seberat biji mata satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi masuknya kita itu karena diizinkan, karena dipantaskan. Sahabat semuanya yang mudah-mudahan Allah muliakan, ya, yang mudah-mudahan diberikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan amanahnya masing-masing di dunia. Kejarlah kepantasan itu, ya. Kejarlah kepantasan itu, ya. Yang namanya Robana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahasa Inggrisnya sahabat ya, bahasa Inggrisnya nih kayaknya lebih tepat pakai bahasa Inggris deh. Itu adalah earn atau kepercayaan itu tuh kita harus gapai. Itu harus kita apa sih ya? Harus kita rebut ya, berlomba-lomba harus kita rebut dalam kebaikan ya, dalam arti kata kita rebut dalam kebaikan, dipantaskan sama Allah. Dan Allah Maha tahu isi hati kita. Ya, mana yang akhirnya dipantaskan, mana yang akhirnya akan tidak dipantaskan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di ruangan virtual ini kita semua bagian dari yang dipantaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan nikmat tersebut. Amin. Insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan hamba-hambanya Allah yang istiqomah, selalu berkembang, tidak takut dengan semua ujian, karena Allah terus bersama kita, yang berpegang teguh kita kepada Quran, dan berpedoman kita kepada hadis Rasulullah SAW, yang mana nanti kalau kita dianggap sebagai bagian dari rombongannya Rasulullah SAW, kita sama-sama akan menciduk air dari telaga Kautsar tersebut, telaga segar yang belum pernah bisa dibayangkan segar seperti apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Minum sama-sama di sana, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat, saya kira waktunya sudah cukup dulu ya, kita cukupkan. Terima kasih banyak sudah berada di dalam Kolak Ubi pada session 1, 8 episode. Sekali lagi, sahabat, marilah kita coba perkuat lagi cara berpikir kita olah lagi cara kolbi kita untuk settingannya. Lihat lagi dari rekaman-rekaman dari Kolak Ubi di dalam episode-episode sebelumnya, ya, lihat lagi supaya kita bisa lebih paham ya di sini ya, lihat lagi di episode-episode yang sebelumnya supaya kita makin paham ya. Coba diulang-ulang lagi. Ya, lihat juga ada video-video singkat di sana yang semuanya searah, sejalan insya Allah. Coba dilihat supaya kita makin siap dan kita makin tahu bagaimana kita bisa menjalankan doa kita yang pernah diajarkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tunjukkanlah aku bagaimana cara mulainya yang benar, masukkanlah aku dengan cara yang benar, maksudnya di situ, dan keluarkanlah aku dengan cara yang benar juga. Artinya menyelesaikan kita semua di sini tugas-tugas kita, menyelesaikan usia kita di dunia ini dengan cara yang benar, ya. Wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah di dalam antaranya itu kekuatan yang menolong. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ditolong karena kita menjalankan masuknya benar, mulainya benar, berakhirnya juga benar. Ya. Nah, silakan diulang-ulang lagi video-video yang ada di Kolak Ubi supaya menjadi semakin paham, ya, insya Allah. Dan kita akan berjumpa lagi dalam bentuk format yang lain. Kolak Ubi 2 kali dalam 1 bulan yang nanti schedule-nya akan diinformasikan. Yuk kita akan bahas insya Allah bagaimana sih tata ibadah yang terbaik dan tata kelola yang terbaik untuk kita bisa menjalankan amanah kita yang 2 tugas ini sebagai hidup manusia. Ya, sebelum kita menjalankan ini, prinsip-prinsip yang tadi kita sudah bahas di dalam 8 episode pertama. Baik sahabat, kalau gitu kita tutup dengan doa. Silakan kembali kita rendahkan hati kita. Indahnya seorang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mulia orang tersebut, semakin rendah hatinya, semakin dia tidak berani apa-apa, semakin dia
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan hati kita. Sama-sama kita berdoa, sahabat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Walika yaudus salam. Fahayina rabbana bisalam wa thilna janata darassalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal akhirah. Wa afiatan fil jasadi. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata ayin abada. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi athilni mutawalla sidqi wa arijni muraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan ashira jal haqqa wa zaqal batin al batil kana zahuqqa. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah pasangan kami, keturunan kami menjadi mereka orang-orang yang berserah diri padamu ya Allah, orang-orang yang takwa, orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan berikanlah kami kejelasan mengenai bagaimana cara kami beribadah ya Allah. Semoga Engkau menerima semua amalan dan ibadah kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balik hati ya Allah, berikanlah kami kekuatan, peganglah hati kami, supaya kami tetap berada di jalan-Mu ya Allah, berpegang teguh kepada Quran, dan jadikanlah kami menjadi golongan orang-orang yang sedikit, yang bisa masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbi, izinkanlah, karuniakanlah kepada kami, pantaskanlah kami untuk bisa mendapatkan apa yang Kau janjikan ya Allah, keselamatan dunia dan akhirat. Berikanlah kami kesempatan itu dengan rahmat-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat semuanya, terima kasih banyak sudah bersama di ruang ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam situasi dalam skenario atau dalam program yang baru dari Kolak Ubi yang insya Allah nanti akan disiarkan oleh Ibu Ita informasinya. Insya Allah kita akan mulai di bulan November ya, berarti memang sudah akhir Oktober. Insya Allah di bulan November kita akan berjumpa 2 kali dalam sebulan. Insya Allah nanti diinformasikan. Sahabat semuanya, mohon maaf untuk semua kesalahan-kesalahan. Kalau ada kesalahan, tentu saja itu adalah kita sebagai manusia sumbernya salah, sumbernya lemah, ya, sumbernya kita tidak punya kuasa apa-apa. Tapi kalau benar ada kebenaran, maka kebenaran itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waqul haqqum mir rabbikum, sahabat. Kebenaran itu adanya di Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maafkanlah kita. Terima kasih banyak dan tetap kita jaga silaturahim kita. Tetap sehat sahabat-sahabatnya. Kesehatan itu perlu untuk kita selalu bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf lahir batin. Jazakallah Pak Gilito. Jazakallahu. Ya.